Hukum Torah itu Sabat sabat. itu lain. Loh, kenapa bisa lain? Bunda. Jangan Bunda harus membunuh, masuk Kristen. pelihara hari sabat. 10 hukum Torah Musa itu, ya, jangan membunuh. Ya. Pembunuhan berdarah-darah Anda imani sebagai karya keselamatan. Kemudian pelihara hari sabat. Anda bernyanyi-nyanyi di gereja Minggu. Dari mana itu? Ya. Padahal Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang untuk menyempurnakannya, menggenapi. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Torah, sekalipun yang terkecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia menduduki tempat terburuk, tempat terhina. Siapa itu yang mengajarkan menghilangkan hukum Torah? Paulus yang kau imani sebagai rasul. Nah, kau jadi Kristen gara-gara Paulus, Bang. Yang kau imani ajaran Paulus, surat-surat Paulus. Ayo, kau makan babi kan karena Paulus. Ya kan? Bagaimana? Enggak, Bunda. Kan saya mengikuti Markus 12:29. Apa itu? Hukum terutama. Kasihlah hukum Tuhan terutama? Allahmu. Iya. Hukum terutama, dengarlah orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa ragamu dan segenap akal budimu. Kau disuruh berakal. Terus kenapa kau mendengarkan anak orang, Bang? Enggak, dia kan Tuhan. Seperti yang disampaikan Yohanes Pembaptis. Sekarang di mana dia Tuhan, Bang? Yohanes 1:29. Mana itu dia di Yohanes 1:29. Kalau kita baca Bibelmu, Bang, Yohanes. Yesus memperkenalkan. Bang, kalau kita baca Bibelmu, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusan. Aku ini utusan. Nggak pernah kita baca Bibel, Yesus memperkenalkan dirinya secara langsung bahwa dia Tuhan. Diutus bukan utusan. Ada diutus, ada utusan. Kalau diutus berarti dia utusan. Siapa yang mengutus? Kalau Tentu Tuhan. diutus itu langsung. Kalau utusan orangnya. Iya, jadi Yesus ini orangnya. Yesus mengaku dia utusan. Coba Bunda bedakan, maaf kata. Jibril sama Muhammad, yang mana diutus, yang mana utusan? Yesus itu, Bang, utusan Yesus. Enggak, saya kasih Siapa yang mengutus? analogi saja. Ya, baru saya ke situ. Jibril sama Muhammad, yang mana diutus, yang mana utusan? Ya. Sama-sama utusan lah. Sama-sama utusan. Yesus, Jibril diutus, ya Jibril diutus untuk menyampaikan firman kepada Nabi Muhammad. Kepada utusan. Rasulullah diutusan karena dia adalah rasul yang menerima firman-firman dari Tuhan. Ada yang membawa firman dari Tuhan, ada yang menerima firman, kemudian firmannya itu disampaikan kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Itu Nabi Muhammad diutus, utusan atau rasul. Terus itu rasul. Apa itu rasul? Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu atau firman-firman dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat manusia. Itu rasul. Jadi Nabi Muhammad itu rasul atau utusan. Malaikat Jibril, ya, dia diserahi tugas untuk membawa firman-firman dari Tuhan disampaikan kepada rasul ini. Kalau Yesus, dia memperkenalkan dirinya sebagai utusan, tentu ada yang mengutus, dia diutus. Si Yesus lah ini adalah utusan itu. Ya, dia diutus. Sekarang mana dia memperkenalkan dia Tuhan? Memperkenalkan dirinya dia Tuhan. Sekarang mana? Itu di Lukas 2 nomor 11. Oh mama, itu kan tulisan si Lukas, hari ini telah lahir. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Ketika dia membangkitkan Lazarus, dia berdoa. Bunda. Bang, ketika dia membangkitkan Lazarus atau dia bernubuat, dia berdoa dulu kepada Tuhan. Dia menengadah ke langit. Ya Bapakku, aku bersyukur kepadamu. Aku tahu Engkau selalu mendengarkan aku. Tapi supaya mereka tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Engkau yang telah mengutus aku. Dia selalu memperkenalkan dirinya utusan.
Bapaklah yang mengutus aku. Nah sekarang di mana di Bibelmu Yesus memperkenalkan dirinya dia ini Tuhan? Ayolah bang. Ketika ada perempuan yang ingin minta tolong sama dia karena anaknya sakit, kan langsung dia bilang kehendakmu lah yang jadi kepada perempuan itu. Kehendaknya siapa? Itu bukti. Kalau para Perempuan itu nabi minta. rasul bermukjizat bang, ya mengadakan keajaiban bukan berarti dia itu Tuhan. Baca kisah para rasul 2:22. Yang melakukan itu adalah Allah, Tuhan yang melakukan dengan perantaraan Yesus. Ini bunyinya. Dengarlah orang Israel, yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Tuhan, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan dengan perantaraan Yesus. Jadi Yesus itu perantara, karena Tuhan mustahil turun ke bumi. Tuhan itu maha besar, bukan besar, maha. Jadi dia mengutus utusannya. Utusannya ini atau rasulnya ini bermukjizat atas izin Allah, izin Tuhan. Maka Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Ya, karena kau selalu mendengarkan aku. Karena orang banyak berada di sini, maka aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa engkau benar-benar yang telah mengutus aku. Tanpa izin Tuhan, Yesus tuh nggak bisa ngapa-ngapain bang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan itulah yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan dan untuk aku sampaikan kepada dunia. Itu yang kau Tuhan kan itu. Jadi kau salah bertuhan kalau aku lihat ya. Bunda percaya nggak kalau Musa pernah melihat Tuhan? Kalau kita baca di dalam Bible itu malaikat. Nggak ada yang bisa melihat Tuhan akan metong, mati. Baca tuh di kisah para rasul ya. Malaikat, Kisah para Bunda rasul. Maria aja melihat malaikat Gabriel. Iya, kalau malaikat iya. Bisa di kisah para rasul Ini tuh Tuhan yang 35. dilihat Bunda, punggungnya dilihat di dalam Yang pasti bang, yang pasti data di Keluaran Bibelmu. Data di Bibelmu. Siapa itu di belakangmu lah? Kau itu punya juru bicara di belakangmu. Suruh ke depan itu. lain pas di ruang kerja. Kalau kita lihat di Bibelmu bang, di kisah para rasul 7:53, malaikatlah yang berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Kisah para rasul 7:35-39. Malaikat yang berfirman kepada Musa. Musa menerima Taurat dari malaikat. Karena di dalam Bibelmu tidak ada yang bisa melihat Tuhan, akan Coba mati, baca Bunda. binasa. Keluaran 33 nomor 23. Musa melihat Tuhan punggung. Itu malaikat. Kalau kau paksakan itu berarti Bibelmu saling bertentangan. Di tempat lain dia Kalau mengatakan Bunda Maria lihat yang malaikat. berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Dan kalau kau paksakan bahwa Musa melihat Tuhan, lah kenapa Musa tidak mati? Sementara diterangkan di Bibelmu tidak ada yang bisa melihat Tuhan, akan mati, metong, binasa. Akhirnya Musa melihat Tuhan. Ada Berarti di Bibelmu Matius, bertentangan. yaitu Tuhan Yesus. Berarti Bibelmu bertentangan ya bang ya. Aduh bang, gimana dong kalau bertentangan begini? Tapi yang saya Coba Bunda baca yang Matius saya 17 kritisi bang nomor di Bibelmu 3. itu, Yesus bertemu Musa. kita nggak bahas bertemu ya. Saya bahas tadi Yesus memperkenalkan dirinya utusan berpuluh-puluh kali. Terus kenapa utusan ini kau Tuhan kan? Diutus Bunda. Iya bukan diutus. utusan. Berarti Yesus utusan karena dia diutus, bang. Orangnya inilah yang dia diutus ya, tapi orangnya inilah utusan. Misalnya nih ya bang ya, saya mengutus seorang kurir, ya kurir mengantar barang. Kurir ini saya utus nih. Kurir inilah utusan. Saya yang mengutus. Objeknya ini adalah kurir. Orangnya ini adalah kurir. Tapi saya ini mengutus dia, menyuruh dia. Personalnya ini adalah kurir ini, pribadinya. Inilah disebut utusan yang mengutus saya. Tapi orangnya itu dia diutus tuh Yesus. Oke, Yesus berkata,
hidup kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus ini diutus, dia adalah utusan. Kurir ini adalah utusan yang Diutus. kuutus. Kenapa ya ini Oten? Kenapa? EQ-nya berapa sih? Ya, Lambat saya kali Beda bantu. lah bahasanya. Lambat kali kalian Ya, pahami. bantu Ya bantu Allah. bang, bantu bang. Oke. Jadi saya berkali-kali Minta diundang, di Kenapa, jambak-jambak Bang? juga saya naik. Jadi mohon kalau saya naik jangan dihargai dong. Kan saya tamu undangan Anda gitu ya. Kan kita lagi diskusi. Iya, Gimana kita dong? akan berdiskusi. Saya akan berdiskusi gitu. Oke, Makanya berarti betul-betul diskusi diserahkan ya. kepada si Sparta ya. Ya, baik. Jadi Oke, gini, teman-teman, silakan. ya. Saya heran kenapa Anda bernarasi tadi membawa-bawa babi gitu loh. Apa? Jadi saya mendengar Membawa tadi Anda apa? menyebut-nyebut babi. Ya kau kan pemakan babi dong. Gimana sih? Kenapa gue jijik disebut Kamu pemakan babi? nggak pernah menikmati babi? Oh, berarti kau taat dengan hukum Nggak, Taurat. saya Kau tanya. Advent. Apakah Kau kamu Advent. jawab aja pernah atau enggak? Kalau Berarti enggak, kau nanti bukan kita- pengikut Paulus. Kau pengikut Oke, siapa baik, sih? Baik. Bunda nggak tahu ya kenapa. Yo, kau Jadi siapa? begini, Kau pengikut Paulus Ya. atau saya pengikut Yesus Kristus. Ya, apa yang kau ikuti dari Yesus? Paulus adalah utusan Yesus. Apa yang kau ikuti percaya Yesus? rasul-rasul. Udah enggak, ya, saya mau fokus pada pernyataan babi itu dari Anda ya. Kok babi ya? Gini ya, Itulah. gini ya. Kita bahas Baik babi ya teman-teman. Oke. Iya, kita bahas babi ya. Karena Anda, saya nggak tahu kenapa setiap narasi Anda selalu menyebut babi, nggak ada kaitan dengan yang dibahas. Karena Selalu karesting itu mengatakan bang, babi. ini jawabannya nih, supaya kau paham ya. Dengar dulu bang jawabannya. Perjalanan ke Antioquia di Kisah Para Rasul, Paulus untuk pertama kalinya setelah Fokus 1 di tahun babi, Bunda. mengajar. Jangan kemana-mana. Ini seluk beluknya, kenapa kau Fokus, sebut nggak, fokus pemakan kepada soal babi? makanan itu ya. Selak beluknya nih, seluk beluknya nih. Dengar Jangan dulu cerita lah. soal perjalanan ya dari Iya dari dengar kejadian dulu Damsi. lah. Kakak mempertanyakan Oke, saya babi dengar. ini. Dengar dulu. Ya, oke. Paulus pertama kali menggelari muridnya Kristen. Ya. Nah Kristen. Apa surah-surah Paulus isinya? Pengajaran Paulus itu isinya apa? Tidak sesuatu pun yang haram baginya. Segala sesuatu halal. Semua ciptaan Tuhan itu baik. Tidak ada yang haram. Maka kalian itu karesting itu makan babi. Kalau kalian tidak mengikuti itu, terus kalian ini siapa? Apa kamu dikira pengikut Yesus? Apa dari Yesus yang kau ikuti? Yesus itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Baca Matius, aku diutus hanya kepada domba yang tersesat dari umat Israel. Kenapa disebut domba tersesat? Karena sudah banyak menyimpang dari ajaran Musa, ajaran Torah Musa. Maka diutuslah Yesus atau Nabi Isa untuk mengembalikan mereka kepada kemurnian ajaran Torah Musa. Maka Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Kau ini Israel atau bukan? Kau pun menolak pengikut Paulus. Terus kau ini apa? Baik. Oke, ya, gini ya. Mari kita kita bahas ya. Mari kita Kita mengapa? bahas dengan Ayo. baik ya. Mari kita bahas dengan baik ya soal babi. Gitu. Di dalam di dalam Islam sendiri kok bahas juga tentang babi ya? Apa Ibu tahu pembahasan Tahu tentang lah. babi di dalam Quran? Oke. Coba Ibu baca lah kalau begitu ya. Tahu lah inna maharrama. 173. Iya. Inna maharrama Oke, nih, datanya nih bunyinya denger nih. Oke, ya. Inna maharrama alaikumul maitata waddama walahmul khinjir. Diharamkan atasmu bangkai, darah dan daging babi. Itu yang kami taati. Kalaupun Baca lengkap keadaan dong yang ayatnya. mengharuskan nih, Bunda, kelanjutannya baca nih. lengkap ayatnya. Kelanjutannya Jangan dipotong. makanya kau dengarkan. Kelanjutannya. Kalaupun keadaan memaksamu untuk itu, Allah itu maha mengetahui. Tapi jangan, gimana ya bunyinya? Oh, nanti Ustadz itu Bingung. melanjutkan. Intinya itu Nah, keadaan bingung. darurat. Kenapa? Jangan dia propor. Anda dong yang ngomong, Anda yang bertanggung Oke, jawab. oke, sini saya buka ya. Aku takut salah mengutip ayat ya. Oke, aku buka. Pengharaman babi. Kita Panjada sendiri sudah bingung. Ngomong-ngomong babi. Enggak lah. Ya, sebentar. Hurimat alaikumul maitata waddama walahmul khinjir ya. Bentar.
Yang jelas sudah dibacakan oleh Bunda hurrimat alaikumul maitatu waddama wa lahmil khinzir. Sudah Dia mau lengkap, diharamkan. Ustadzku dia mau lengkap. Baik, saya Ayat Ya, ya, Al-Baqarah sudah haram 173, itu, sudah sebentar. haram. Baca ulang ya. Sudah haram di situ ya. Statusnya haram Nggak usah babi itu. tantrum. Umat Islam Benar. tidak pernah makan babi. Iya, Ya, betul. sama dengan ketika Oh, baik. Yesus Sudah, tenang aja. Iya, mematuhi hari Gantian, Sabat. gantian. Iya, Yesus Ya. ada Gantian sepakat aja, Yesus tenang mematuhi aja. hari Sabat. Sudah, tenang aja. Iya, gantian. enggak, Kita enggak, fokus. sebentar. Anda belum Yesus menjawab mematuhi hari Sabat pertanyaan enggak? saya kok. Mau diskusi Biar itu? Iya, Ustadzku, makanya saya biarin. tanya dulu. Mau Yesus mematuhi hari diskusi. Sabat enggak? Mana Bang Suma di sini? Yesus patuh terhadap Mana hukum Bang Taurat Suma? enggak? Jawab dulu, jangan ke Bang Suma. Jangan ke Bang Suma. Enggak, Anda belum menjawab kok. Bukan Itu nanti levelmu, saya bukan jawab levelmu. itu, Ya. Yesus Saya mematuhi akan hukum jawab, Sabat enggak? tenang aja. Iya, jawab dulu. Saya akan jawab. Biar Jawab aku- dulu, biar aku jawab selesaikan, dulu. Ustaz. Jawab dulu. Aduh, tantrum sudah Yesus itu, mematuhi hari teman. Sabat lah enggak? Mau diskusi tidak? Gampang Iya, itu. diskusi. Iya. Kalau sekolah Yesus bisa mematuhi hari Sabat jawab. apa enggak? Sekolah minggu bisa Iya, menjawab aja. Yesus mematuhi hari Sabat apa Jadi enggak? tenang. Jawab dulu. Aduh, Jawab dulu. tertibkan dong ya. Jawab dulu. Anda Jawab mengundang saya dulu, berkali-kali. Bang. Jawab dulu sepakat. Jawab. Yesus mematuhi hari Sabat kan? Bagaimana belum Iya, dijawab jawab dulu. pertanyaan saya? Jawab Kalian dulu, sudah jawab dulu. bilang Jawab dulu. Yesus patuh terhadap hari Sabat apa enggak? Tidak. Ayo. Kalibul. Ayo. Jawab dong. Yesus tunduk dan taat pada hari Sabat apa enggak? Ayo. Ya. Hei. Oke, aku lanjut dulu ya Ustadzku. Sesungguhnya ini di bagian di jawabannya nih, Bang. Enggak. Oten. Sesungguhnya Iya, Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya, ya kan, melainkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sungguh Allah Maha Pengampun. Ini keadaan darurat, kawan. Kalau di Kristen Iya, kan oke, sudah doyan, saya bukan pahami, darurat. ya, oke. Iya. Saya bisa Nah, sekarang memaknai itu pertanyaan darurat ya, saya, oke. Begini ya, kau teman-teman. ini sebentar, ini Enggak, udah sudah. pusat Kita bahas perkataan. soal babi Sekarang dulu pertanyaan ya. saya, kau Begini. ini karesteng, Loh, Anda apa belum ajaran menjawab Yesus sudah atau pertanyaan Paulus? saya. Gimana sih ini? Loh, kan sudah aku jawab. Jadi gini, saya Kau menjelaskan jadi gini, karesteng teman-teman, ini ya. apa Saya ajaran kalau Yesus berdiskusi atau nggak mau Paulus? Coba, terlalu menekan gitu loh ya. Kau jadi Supaya karesteng. diskusinya bagus gitu loh. Apa haknya Kan sudah membahas dijawab. Al-Quran? Kalau Anda mau bahas Al-Quran, tolong baca original text-nya. Ya, sebagaimana kami umat Islam tidak pernah buta huruf Gini, untuk teman-teman. membaca original text-nya. Kami tidak pernah buta huruf dalam membaca original text-nya. Beda dengan orang-orang pemakan babi. Suruh baca original text-nya yang bahasa Yunani, malah yang baca terjemahan yang Kalau Jadi kau ini tidak terjemahan makan gimana babi, sih? Turun aja kalau begini. Kalau kau baca, tidak baca, makan baca, babi, Tidak akan menekan atau menyerang Ya, Anda. kalau Anda ingin membahas Al-Quran, baca original text-nya. Hanya bertanya. Karena yang terjemahan itu bukan Al-Quran. Yuk, bertanya. silakan Anda baca. menyinggung itu. Baca dulu. Oke. Baca dulu. Kalau Saya ingin bahas jelas dulu Al-Quran, yuk tentang baca. babi ya. Ayo baca. Babi itu binatang yang paling bermanfaat bagi manusia, ya. Bukan. Iya bagi Kristen, tapi bukan bagi Islam. Umat Islam Kan tidak manusia, pernah bukan bagi- mengkonsumsi babi setiap harinya, nggak ada. Bahkan diharamkan. Manusia, ya. Iya, Makanya ada yang disebut enzim babi. iya. Makanya Yesus kemudian Oleh melemparkan manusia. setan itu ke dalam Tidak. babi, kemudian dimakan oleh orang-orang Kristen. Nah itu, Ya, jadi formasi. di tubuh orang Kristen itu banyak setannya. Makan enzim loh. Iya. Ya, kalian kan mengonsumsi ya nggak obat kan itu apa-apa ada lah, juga kau enzim makan babi lah bang, itu urusanmu, nggak ada, nggak apa-apa kau Ya. makan babi. Kalian Lagi pernah kenapa makan kok obat ngurus nggak? babi? Kok ini Tidak, materinya bukan babi? Lah, Kenapa tadi emangnya? disinggung babi. Loh iya kan memang Anda Nah itu iya, makanya saya mau Anda dengar. ngaku enggak bahwa Makanya Anda itu saya mau pemakan babi? kalian nyinggung-nyinggung dan Iya. Kamu pemakan babi bang enggak? membahas bahasa Alkitab, bongkar-bongkar Alkitab. Kamu itu pemakan babi apa enggak? Jawab. Nyinggung tantu. Aduh. Nggak berani. Saya baru bertanya loh. Apalagi kalau saya membahas ayat kamu. Ya.
Tanya kau yang tahu. Kau itu, Bang. Sopan di sini ya. Nih, saya kasih tahu baru kau tanggapi ya. Kau itu karesteng karena Paulus. Jadi kalau kau mau masuk tidak makan Dunia babi, berarti medis kau bukan maupun pengikut Paulus nih. Di dalam Biblemu tertulis di Galatia 2:16, nih dengar Galatia 2:16, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Sudah aja lah, nggak usah diskusi ya, tantrum Kalau kalian. kau makan babi, berarti kau bukan karesteng. Kalau kau tidak makan babi, karena Paulus mengajarkan kau Berarti kalian makan nggak berani babi. diskusi dengan saya. Kalau kau kalau kau makan babi, kalau kau tidak makan babi, Baru berarti satu kau bukan pertanyaan lo, karesteng. kalian niu-niu, Karena kau tantrum. karesteng itu gara-gara Paulus. Paulus yang mengajarkan Babi semua dikatakan makanan haram, itu. keputusan. Semua makanan itu boleh dimakan. Itu kata Kalau Paulus, penyembah Bang. manusia itu bukan hanya babi aja, Bunda, yang dimakan anjing, ular, kodok. Hei, Perintah cacing dimakan semua. Memakan segala bagi memang. Anda, babi itu kadang-kadang haram. Lihat ini, itu namanya babi on off bagi kalian ya. Kenapa? Sudah ditetapkan. Beda dengan Tuhanmu yang on off. Kalau Kan Tuhanmu boleh, on jangan. off, coba buktikan sekarang kalau umat Islam itu makan babi di mana? Ayo, buktikan. Buktikan kalau umat Islam itu setiap harinya mengkonsumsi babi. Buktikan. Maksudnya dalam keadaan terdesak, oh Pak. Buktikan. Dalam keadaan- Iya, buktikan, Sekalipun buktikan. dalam- Yesus taat kepada hari Sabat. Pertanyaan saya. Dalam Ya. keadaan terdesak. Ya, Apakah kita sepakati dulu. melanggar perintah? Yesus patuh dan taat pada hari Sabat. Kita sepakat ya. Tapi kadang-kadang Ya, kita sepakat ya bahwa Tuhanmu itu taat pada hari Allah Sabat ya. on off bagi kalian. Ya, Tuhanmu yang Yesus on off. Tuhan Kadang atas. manusia, kadang ilahi. Takut mati lapar, takut mati lapar. Hei, dasar Udahlah, makan turun lah babi kau. Jadi mereka ini apa ya? Sok-sok Disikan jaim Bunda, ya. sama situ jalan itu. Sosok jaim dia Ustadz, nggak makan babi katanya. Kalau kau karesteng itu ya babi itu boleh kau makan, segala sesuatu halal kata Paulus. Paulus yang membuat karesteng loh. Jadi kau harus taati kata-kata Paulus. Kau mau masuk dengan pengajaran hukum Torah tidak makan babi lah. Anda siapa? Anda bukan Bani Israel. Hukum Torah itu untuk jamaah Yakub, untuk Bani Israel. So tidak makan babi. Kalau di Islam, apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Oh, dengan oleh itu. Allah, itu yang kami taati. Ya, Kalaupun bagaimana keadaan dengan terpaksa Al-Maidah 5, di suatu Bunda? tempat, Ustaz. kenapa? Dengar dulu lah. Kalau yang terjadi ya di suatu tempat nih kita mau mati nih ya, nyawa sudah jadi resikonya nyawa melayang nih, nggak ada makanan selain babi, boleh tapi jangan sampai melampaui batas, jangan sampai kekenyangan. Itu untuk menyelamatkan nyawa supaya kita jangan menzolimi, tapi hukumnya tetap haram. Hukumnya tetap haram, tapi itu dibolehkan untuk menyelamatkan nyawa kita daripada mati konyol. Kamu di Karesteng ada dilarang makan babi, tapi kalian rakus. Kata Paulus apa? Segala sesuatu halal karena kalian kan umat Paulus. Maka lucu kalau kalian tidak makan babi. Kalian bukan Karesteng kalau nggak makan babi. Karena Karesteng itu ya harus makan babi. Karena kalian itu jadi Karesteng karena Paulus. Begitu kawan. Silakan Evata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Dito. Evata silakan Ya, Kang Dito assalamualaikum. berdiskusi sama Evata. Kang Dito lanjut masuk. Ya, tadi di Al-Baqarah 173 haram makan babi, tapi kalau terpaksa halal. Bagaimana di Tidak Al-Maidah ada 5? halal kampreto. Kan Sudah enggak tadi dengerin. Bunda yang jelaskan. Kalau di Hukumnya tengah tidak hutan berubah terpaksa jadi halal, lah. tapi itu suatu. Nih, dengar nih ya. Di dalam Islam itu Allah tidak membuat kita untuk menzolimi diri kita ya. Nih, Allah memberi kita pilihan. Kalau kita sholat tidak ada air, Allah memberi solusi, boleh bertayamum. Oke, kalau kita sholat sementara keadaan darurat kita berada di atas pesawat, ya tidak memungkinkan untuk pas mengarah ke kiblat, Allah mempermudah kita. Hadapkanlah di mana wajahmu, di situ pun aku berada. Itu ketetapan Allah, ketentuan Allah untuk mempermudah kita, bukan untuk membuat kita susah. Ya, walaupun kau dizolimi, ya walaupun kau gimana, yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Bonyoklah kau, gak ada solusi di Karesteng.
Ya, Pertanyaan tadi saya, kan kok jadi masalah Kristen babi. itu gara-gara apa? Gara-gara Al-Baqarah Paulus atau gara-gara Yesus? 173, kalau terpaksa halal. Kan begitu. Daripada kau mati, Kan kata di saya situ sudah kan. kasih perumpamaan Iya, tadi. Siapa bego. ini? Jangan Si kau Efata. bego-bego lah. Yesus itu tunduk dan patuh terhadap hukum Taurat. Apa hari Nah, Sabat jawab kan? dulu ini. Iya. Jadi Ya, tidak di tunduk hari lah. Sabat Tidak itu tunduk haram Yesus. semuanya untuk melakukan kegiatan. Ya tidak, Yesus Tapi tidak keadaan-keadaan tunduk dengan terpaksa, Yesus itu kemudian melanggar. Yuk, kenapa sebabnya itu yuk? Ya. Hei, jawab. Ya, Yesus melanggar hukum Sabat. Karena dia katakan kalau ada seorang jatuh atau domba jatuh ke dalam, masa kau tunggu hari Nah itu berikutnya? dia. Binatang itu sudah Iya, mati. kucelu. Itulah dia perumpamaannya, Kampreto. Ya makanya Al-Maidah 5 Apakah turun kau ayat tidak akan Al-Maidah 5. menyelamatkan hewan yang Nah, jatuh ke tanah, untuk ke menutupi air, Al-Baqarah ke hari Sabat? 173. Bego juga. Mana Ustaz di sini? Mana Ustaz sini? Maka untuk menyelamatkan Al-Baqarah 173, maka turunlah Al-Maidah 5. Buka Al-Maidah 5 itu menyelamatkan Al-Baqarah 173. Sekarang saya Karena di tanya situ- kau, kenapa kau Karena di karesteng? situ Allah membimbang. Kenapa Nah, kau di sini karesteng? Kenapa kau karesteng? Ngaku-ngaku kau pengikut Yesus, padahal kau pengikut Paulus, kau makan babi kau tuh. Mana Sekarang saya kenapa kau pengikut karesteng? Paulus? Saya pengikut Kau mengikut Kristen. siapa Apa kau artinya- karesteng? Udah kita bahas tadi. Sekarang kau jadi karesteng mengikut siapa? Apa artinya Jadi- Kristen? Saya tidak Ya. tanya dulu apa arti ke pengikut Paulus, namanya situ. Ya, Namanya ya Kristen, terus pengikut surah-surah Kristus. Paulus. Kenapa kau ikuti Iya. surah-surah Paulus? Makan babi. Aduh. Mana? Islam itu logis, Evata. Dengarkan, Islam itu Nah, logis. selesaikan dulu Ustaz ini. Bagaimana Iya, Al-Maidah makanya saya 5? selesaikan di sini. Untuk menyelesaikan Ketika Al-Baqarah 173, ketika ada maka turunlah Al-Maidah 5. seseorang, sebentar, makanya saya jelaskan. Diam dulu kamu. Ketika ada seseorang yang kemudian darurat, karena kalau tidak ada makanan lain selain babi itu, iya kan? Ketika tidak makan, itu akan menimbulkan kematian. Dengarkan, menimbulkan kematian, lapar, maka boleh. Allah itu maha adil. Allah itu maha bijaksana. Itu agar tidak mati. Maka kemudian misalnya yang sakit butuh obat, walaupun hanya sedikit tapi jangan berlebihan, kemudian menyebabkan dia sembuh, menyebabkan dia tidak mati. Berarti bimbang. Allah itu turunkan wahyunya. Bukan bimbang, malah bijaksana. Bisa makan abadi, Waduh, tapi kalau kau terpaksa itu. halal. Berarti bimbang lah. Maka diselamatkan dengan Al-Maidah 5, Ustaz. Apanya? Apanya? Saya sudah kasih perumpamaan. Ada mati. Ustaz, noise. Noise, Ustaz. Duduk. Silakan si Manjuntak sama Kang Dito. Salam. Iya. Ya Pak Junta, Saya mengikuti Kang Dito aja sebagaimana. Tadi itu di hari Sabat, kalau ada sesuatu yang diselamatkan, apa ditunggu lewat dulu? Padahal nyawanya sudah terancam. Ditunggu lewat hari Sabat atau Sabtu. Harus hari Minggu baru ditolong. Silakan lanjut Kang Dito. Ya. Manusia itu Tuhan atas hari Sabat. ya ngomongin hari Sabat, kenapa kalian hari Minggu kemarin? Junta, kau mau ikutin saya? Bagaimana? Kalau kau mau ikutin saya, Sabat itu artinya apa? Sabtu apa Minggu? Sabat itu hari beristirahatnya Tuhan di penciptaan.
Tuh kan kalau ditanya Sabtu apa Minggu, bukan tentang definisi Hari Sabat ketujuh. Sabtu apa Minggu? Hari ketujuh, Kang Dito. Gimana mau lanjut diskusi nih? Junta, Ketujuh itu bisa kita persepsikan masing-masing hari ketujuh, Kang Dito. Kalau Kang Dito bilang Senin hari pertama, ya hari ketujuhnya Senin lagi. Begitu. oh jadi tidak menentu. Hari ketujuh. Diajari siapa? Diajari siapa kamu begitu? Siapa Ya, yang hari beristirahatnya Tuhan di penciptaan, itulah Sabat. kok Tuhan istirahat gimana sih? Kalau Tuhan istirahat siapa yang jaga alam semesta ini? Ya seperti itu bunyinya di kejadian penciptaan. Iya, ada nggak tertulis Sabat di situ? Hari itu, bukan hari Sabtu gitu. Itulah namanya Sabat, hari beristirahat. Disitulah kita mengkuduskan, mengagungkan, apa segala macam, tidak beraktivitas. Begitu, Kang Dito. Aduh, asal jawab aja kok. Ini kayak mana konsepnya ini? Gini Junta. Kalau kamu mengatakan Tuhan beristirahat hari ketujuh, sementara pastinya alam semesta ini dalam kontrol Tuhan. Kalau Tuhannya istirahat, kacau lah. Jangankan alam semesta, bumi saja. Kalau Tuhan istirahat, bagaimana bumi itu kemudian tiba-tiba tidak berputar, diam, tidak bergerak? Apa nggak macet kita? Jangan aneh-aneh. Kamu sekolah nggak sih? Coba. Itulah hari kekudusan. Apa hari kekudusan? Apa hari kekudusan? Kudus itu bahasa Indonesia. Emang ada di luar bahasa Indonesia juga dikatakan kudus? Coba, kamu paham bahasa Inggris tidak? Junta, paham bahasa Inggris? Paham. Kalau Roh Kudus itu bahasa Inggrisnya apa? Hah? Apa bahasa Inggrisnya Roh Kudus? Mencret. Apa? Aduh, sorry. Spirit. Spirit apa? Holy Spirit, Holy Ghost. Hah? Ya, spirit, Roh Kudus. Holy Spirit. Ghost. Holy Ghost apa Spirit? Spirit itu semangat. Spirit. Iya, Spirit itu semangat. Ya, Roh Kalau Kudus juga itu. Roh Kudus itu Holy Ghost. Nggak ngerti orang bule itu, orang Eropa, orang Amerika, orang Australia. Nggak ada yang ngerti kudus. Gimana sih? Aduh, kita malah ngikutan jadi bego nih sama dia nih. Gini Junta, kalau memang kamu nggak bisa menguasai apa yang mau kita diskusikan, kamu ngikutin saya ngikutin kamu nggak ngerti. Ini aja yang ada di tema tadi tuh. Di mana Injil Allah itu di mana? Injil Allah itu di mana? Di Bible. Kalau kamu mengatakan bahwa di kekristenan itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah Injil, Ya. tetapi Injil yang diberitakan oleh Yesus adalah Injil Allah. Yang mana? Ya, kami berpatokan kepada Roh Kudus di Yohanes 14:16 yang mengajari kami. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Kamu mengatakan seluruh orang Kristen nih misionaris, dia bilang ini Injil itu Kang Dito, sama orang Islam bilang begitu.
Tetapi di dalam Markus pasal 1 nomor 14, pada waktu Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, ini Yesus memberitakan Injil ini. Injilnya yang mana? Nah, Injil itu banyak, Bang Dito, bahkan ditolak juga sama bapak-bapak gereja, ada 16. Nah, hanya saja kita dibimbing oleh Roh Kudus di Yohanes 14:16. Yang saya tanya, kalau umat Islam kan jelas nih, katakanlah kita pinjam dulu definisi bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah satu oknum yang sama, penyebutannya adalah disebut Yesus. Di dalam Islam, Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diberikan kitab suci Injil. Jadi pemahaman kami, Injil itu yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Nah, sekarang di dalam Biblemu tertulis itu Yesus itu memberitakan Injil Allah. Yang mana? Iya, kami dalam bimbingan Roh Kudus jadi tahu mana Injil yang benar, mana Injil yang salah, Kang Dito. Bukan asal dasar akal-akalan. Saya tidak mengenai Injil yang bagaimana. Bukan tentang Roh Kudus yang saya tanya. Injil Allah yang diberikan kepada Nabi Isa dan juga mungkin Yesus disebutnya. Ini yang mana gitu loh, karena Yesus dikatakan di situ memberitakan Injil. Bahkan dia mengatakan bahwa Filipus apa Stefanus ya? Filipus itu juga menceritakan Injil Yesus. Injil Yesus itu ya Injil Allah. Yang mana? Yang benar itu Injil Lukas, Matius, Yohanes, Markus, itu Injil. Yang lain-lain itu tidak ada Roh Kudusnya. Apa sih ini? Pertanyaan saya, Markus mengatakan pada waktu Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yang Injil Allah yang di mana? Kita keselamatan, bahwa keselamatan telah datang. Gak nyambung. Si Manjunta, kamu punya kuping bisa dengar gak sih? Punya. Pertanyaan saya, kamu baca juga deh Markus pasal 1 nomor 14. Masa saya harus baca ulang? Di situ Yesus itu datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus itu di mana? Yang mana? Bisa jawab tidak? Tentang keselamatan. Bisa Iya, tentang keselamatan. Begini teman-teman Iwan Villa semuanya, lihatlah bagaimana congkaknya orang Kristen ini kalau diajak diskusi. Padahal tertulis di dalam Bible. Kalau mereka anggap Markus, Lukas, Matius, Yohanes ini adalah Injil, bukan itu yang saya tanya. Tetapi di sini umat kita, umat Islam kita ini percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab suci Injil oleh Allah, Injil Allah. Nah di Bible ada tuh tertulis tuh di Markus. Nah katanya Injilnya Markus, oke lah, nggak apa-apa, kita ikutin saja teman-teman Iman Villa. Bukan berarti kita meyakini dan mengimani bahwa 4 Bible ini, Gospel ini, Biblos ini, mereka katakan itu Injil gitu kan. Nah sekarang yang kita tanya, Injil Allah yang diberitakan Yesus ini yang mana? Itu loh. Kok Berita keselamatan. Hah? Yang mana? Tinggal jawab saja juga. Keselamatan. Dito, ini yang kami pegang Injilnya Matius, Lukas, Yohanes ini palsu. Gitu saja. Gitu saja loh. Atau saya tanya begini aja, saya ikutin keyakinan kalian. 2 Timotius pasal 2 nomor 8, Paulus juga memberitakan Injil. Injilnya Paulus yang mana? Coba.
2 Timotius pasal 2 nomor 8. Yang mana Injilnya Paulus? Dia mengatakan di situ tentang Yesus mati dan bangkit keturunan Daud, itu yang aku beritahukan mengenai Injil. Yang mana Injil? Sebentar Kang ya, saya lab dulu. Masih ada kerjaan. Ya udahlah, sana kamu gak nyambung dari tadi kok. Ya David, selamat pagi. Ya, Kang Dito, selamat pagi. Iya, iya. Oke, mau bahas apa ini, bro? Kang? Ya terserah, kalau kita mau lanjutkan tadi sesuai dengan Markus pasal 1 nomor 14. Di situ dikatakan Yesus memberitakan Injil Allah. Yang mana? Ya, Di mana Injilnya Yesus itu, Injil Allah? Injil Yang itu mana? kabar baik, bukan kitab Bukan. ya. Yang saya tanya, kitab. Injil itu kitab. Bukan kabar baik, bukan. Injil itu kabar baik. Yang menulis Coba. tentang kabar baik itu baru kitab Injil. Apakah di perjanjian lama tidak ada kabar baik? Ada, Apakah itu Injil? kan tidak disebut Injil. Bacalah, Injil itu kabar baik bahwa Mesias telah datang. Kamu mengatakan barusan Injil Ya. itu kabar baik. Di perjanjian Ya. lama ada nggak kalimat kabar baik? Ada, tapi bukan Injil. Ada. Bagaimana sih? Ya, tidak disebut Injil gitu. Nah, Injil Injil itu itu kabar kitab. baik. Injil itu kabar Iya. baik, bukan kitab. Kalau di perjanjian Yesus lama tidak menulis disebutkan- kitab. Yesus Kalau tidak menulis di- kitab. Saudara, kalau di Ya. perjanjian lama disebutkan ada kabar baik, apakah kabar baik itu Injil? Kabar baik mengenai Mesias datang itu adalah Injil. Saya nggak tanya Kabar itu. baik, loh, kabar baik mengenai kedatangan Mesias. Mesias telah datang. Orang Yahudi itu Lalu? menunggu-nunggu Mesias. Ketika Mesias Lalu? datang, itulah kabar baik. Lalu Injil Allah yang dikatakan di Markus tadi? Nah Kabar itu, baik apa? Yesus mengatakan, aku telah datang membebaskan kuk. Itulah disampaikan Injil Yesus. Yesus menyampaikan Injil. Aku, Mesias telah datang nih. Ini aku, Mesias. Yang dijanjikan oleh Allah beribu-ribu tahun. Di mana tertulisnya begitu? Yesus, aku telah datang. Baca, Yesus baca Nas. Jangan ngarang. Oh, Yesus membaca Nas berarti. Ya. Itu Nas, kitab suci, betul? Inilah yang telah digenapkan. Apa itu? Yesus membaca kitab Yesaya. Oh, berarti Injil yang mana? Yang kitab Yesaya maksudmu? Bukan, dia membaca kitab Terus Yesaya yang mana? bahwa dia membaca kitab Yesaya bahwa Nas ini telah digenapkan. Nah, itulah Injil. Yang mana? Jadi yang mana? Matius, Nah, Markus. begini, baca Lukas 4 16 sampai 21. Bukan. Pertanyaan saya, yang Injil yang mana? Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Bukan, itu kitab Injil, bukan Injil. Oh, kitab Injil. Apa bedanya Nah. Injil dengan kitab Injil? Injil itu kabar baik. Yang menulis tentang kabar baik kitab Injil. Oh. Saya juga menulis kabar baik kalau zaman itu disebut kitab Injil David. Begitu. Ini ngarang bebas ini Pak David Ya, ini. betul mengarang bebas. Kitab Injil itu ada 20. Semua yang menulis kitab Injil, semua tulis biografi Yesus saat itu disebut kitab Injil. 16 Oke, 16 siapa? apokrif, 4 kanon. Oke. Gitu. Baca ini. Apakah penulis 4 gospel itu atau kalian sebut Injil tadi itu yang menulis adalah Bukan mereka? murid Yesus. Bukan murid Yesus yang nulis. Oh, bukan murid Yesus yang Bukan. nulis. Lalu siapa? Kan Lalu siapa begini. yang nulis? Begini, kesaksian murid-murid Yesus disampaikan secara lisan. Disampaikan secara lisan ke jemaat-jemaat. Ke jemaat-jemaat disampaikan secara lisan. Sampaikan secara lisan. Kemudian orang menulis untuk memperkuat ajaran lisan ini. Jadi kitab Jadi, Injil itu ditulis bukan untuk orang mentah. Tapi kitab Injil ditulis untuk orang yang sudah mengerti Yesus. Sudah kenal orang Yesus, mateng. sudah tahu Yesus. Jadi ada orang mentah, ada orang mateng gitu.
Ya, jadi begini, kalau misalnya saya menulis Injil itu bukan kepada orang yang belum mengenal Yesus sama sekali, tapi itu ditulis kepada orang-orang yang sudah mengenal Yesus. Oke, kalau kamu yang nulis Injil kira-kira banyak yang salah atau banyak yang benar? Kalau waktu itu saya nulis pasti saya ditolak karena mungkin tapi kecuali saya dekat dengan Pertanyaan saya, dengarkan. Ya. Pertanyaan saya, kalau kamu yang menulis kitab Injil banyak yang salah atau banyak yang benar? Di saat itu kan, mau di saat sekarang atau di saat itu? Ya, terserah kamu mau. Ya, kalau di saat itu Pada saat posisi itu. saya jauh dari Rasul, sumbernya jauh dari Rasul, pasti banyak ditolak. Tetapi kalau saat itu saya ada di ring 1, saya dekat dengan seperti penulis Yohanes. Penulis Yohanes kan murid Yohanes yang dekat Yohanes, pasti diterima. Oh ya? Penulis Injil Jadi- Markus, ya, Jadi Yohanes itu yang menulis Yohanes bin Zebedius begitu? dia muridnya yang nulis lah. Dia kan sudah tua, tadi dia kamu bilang diwawancarai bukan saja. muridnya. Kamu tadi bilang bukan Sumber, murid-muridnya. dia kan bukan dia yang tulis. Dia bukan yang tulis. Oh, Kitab yang Yohanes tulis. apa itu? Ya. Lalu Kitab siapa yang Yohanes tulis? itu bukan dia yang tulis. Murid-muridnya. Muridnya siapa? Murid Yohanes. Siapa namanya? Tidak tahu. Oh, di penulis Yohanes ya. Anonimus. Penulis Yohanes. Apa itu? Penulis Yohanes itu itu murid-muridnya, tetapi dikatakan itu dia yang nulis. Itu. Jadi begini. Abang Dinto kan sudah tua. Saya wawancara. Hasil wawancara saya tulis. Inilah tulisan Kang Dito gitu. Tapi saya yang wawancara, saya yang rangkum. Masa dibilang sudah tua? Kampret. Kan Yohanes sudah tua waktu nulis. Oh, Yohanes sudah tua waktu nulis. Sudah, kan begini. Kok gimana sih? Kau bilang tadi muridnya Yohanes, sekarang Yohanes menulis. Apa kau ini? Saya begini. Ini contohnya begini. Kang Dito sudah tua. Saya murid Kang Dito. Saya Ya. wawancara Kang Dito. Nah, Kang terus Dito, kamu panggil coba. apa? Kamu panggil aku apa? Bagaimana? Kamu panggil aku apa? Kan kamu muridku nih. Kamu panggil aku apa? Ya. Manggil Guru Opung. Dito. Opung. Opung Dito. Opung. Ini kan banyak kitab Injil di luar nih. Banyak nih. Ada 20, ada 19 nih. Coba, ya Yesus sebenarnya yang bagaimana? Yesus, dia cerita. Tapi dia katakan, sebenarnya masih banyak yang saya akan cerita. Tetapi kalau saya tulis buku ini, tidak akan muat itu. Jadi Yohanes bilang begitu. Yohanes menulis, di wawancara itu juga umurnya sudah tua. Begitu. Oke, jadi berarti Ya. Yohanes ini menceritakan kepada muridnya menuliskan begitu. Ya. Pertanyaan yang paling penting, nggak mungkin ini sumbernya tidak dilegitimasi, harusnya dilegitimasi, harusnya divalidasi gitu kan. Ya. Nah, sekarang Ya. nama muridnya Yohanes yang menulis siapa? Banyak murid Yohanes. Banyak. Nih. Nggak tanya sedikit atau banyak, pertanyaan saya siapa? Kalau pertanyaan siapa itu kenapa? Siapa? Murid Yohanes yang menulis, yang mewawancara apa, Li? Kan itu disebut tulisannya Yohanes, toh gimana sih? Iya, yang menulisnya siapa? Saya Murid. tidak tahu. Nah, gimana? Berarti namanya cocokologi. Anda berbicara banyak sampai hampir Gini. 10 menit menceritakan Gini. menceritakan Begini. bahwa Yohanes ini yang narasumbernya mau mengisahkan, yang muridnya benar. tidak tahu muridnya siapa namanya. Itu namanya gabrul. Janganlah Pak David, kita ini sama-sama sudah tua. Jangan kau bilang cuma saya yang tua. Cuman Nah, begini loh, oke. kalau kita Ya, sama-sama jadi tua. maksudnya arahkan Dito tuh mau mengarahkan kemana? Mau arahkan kemana? Ya. Gantian dong. Arahnya adalah dari sudut pandang akademis atau kita memberikan edukasi kepada khayal alamai di bawah yang menyimak kita. Anda menceritakan bahwa penulisnya bukan Yohanes. Anda mengisahkan hampir 10 menit. Jadi seperti ini contohnya Kang Dito. Yohanes ini karena sudah tua, dia menceritakan kisah atau Injil ini, kabar baik ini tentang Yesus. Oh gitu. Kutanya sama Anda, lalu siapa dong penulisnya ini, muridnya? Siapa namanya? Nggak tahu. Nah. Ini kan lucu gitu loh, konyol. Gini. Jadi konyol gitu. Begini,
Sudah. Betul nggak? Sudah. Belum. Sudah. Belum. Jadi substansi yang saya mau arahkan kembali ke tema. Kalau Yohanes yang memberitakan atau kabar baik ini disebut Injil Yohanes. Yang saya tanya dari awal, Injil Allah itu yang mana? Yang saya tanya. Itu Injil Allah adalah kabar baik, Mesias telah datang. Iya, yang mana? Yang mana? Oh, yang mana? Yesus berkata lisan. Iya, yang Yesus mana? telah datang. Hah? Yang mana? Yang mana? Yang Yesus berkata lisan. Nih, Oke, saya balikan lagi sebentar. nih baca di sini. Kalau Injil Yohanes, Bukan kabar- Yohanes, kitab Yohanes itu Yesus sudah wafat. Jangan dipotong supaya agak nyambung kita bicara. Ustaz Ali mau masuk? Boleh? Ya, halo. Dilanjut dulu, tuntasin dulu Kang Dito, tuntasin dulu aja nggak apa-apa, nanggung kan. Cuman lucu, padahal Yohanes itu sendiri menulis kitab Apokalipsis ketika di Pulau Patmos. Itu kan Yohanes bin Zebedeus. Nah itu, Ya, lanjut. Lanjut dulu Kang Dito bentar ya. Ya. iya. Itu tambahan literasi ya, atau bahasan yang menurut kita memang make sense. Jadi kitab Wahyu itu yang disebut dengan kitab Apokaliptik itu adalah penulisnya Yohanes, betul ya? Iya, iya. Lalu kalau Injil Yohanes tadi siapa yang nulis ya? Yohanes, begini tadi. Yohanes maupun kitab Wahyu maupun surat Yohanes itu ditulis oleh murid-muridnya. Tetapi sumbernya kan Yohanes, makanya dibilang oleh Yohanes. Jadi saya tuh juru tulisnya Kang Dito. Tapi ketika waktu karyanya, saya akan wawancara Kang Dito. Saya tulis itu Kang Dito punya karya, gitu. Makanya ditulis di surat Yohanes, Wahyu dengan kitab Yohanes itu ditulis oleh Yohanes. Tapi sebenarnya kan ditulis oleh murid-muridnya dengan bersumber dari Yohanes. Ini nih, aku udah mulai agak paham nih. Ternyata Anda nggak nyambung. Anda sendiri yang berbicara. Yohanes, surat Yohanes dan kitab Wahyu penulisnya adalah Yohanes. Yohanes. Yang menulis Yohanes. Ya, tapi kan yang tulis murid-muridnya. Gimana sih? Ada Abang mengerti tidak? surat Yohanes, Wahyu Mereka itu itu tulisan penulis. Yohanes. Kan dia tidak mungkin tulis sendiri Yohanes yang semua itu. ngomong. Yohanes yang menulis. Iya, dia kan tidak tulis semua. Dia tidak tulis semua. Nah, Yohanes itu kenapa Yohanes tiba-tiba ada itu tambahan semua? Yohanes itu apa, nelayan atau petani, tidak mungkin bisa nulis. Dia tuh ada punya juru tulis. Pelayan ini loh Pak. Iya, ada punya juru tulis. David. Ya, Pak David kan Ya. sekolah kan ya. Pak. Iya. Nah, sekolah minggu apa sekolah STT Pak? Saya tidak. Saya tidak sekolah. Oh tidak sekolah minggu, tidak sekolah Tidak minggu juga. Sekolah minggu, tidak sekolah STT juga. Nah terus siapa yang ngajarin Pak David? Ngomong kayak gitu Nah, tuh. Ya, begini. Siapa yang ngajarin? Tadi kan cuma sederhana lah. Coba tanya Ya, begini. bukan. Ya, Yesus meskipun sederhana. Yesus mengabarkan Injil mana? Dengarkan saya, Kan dengarkan inti saya. pertanyaannya di situ. Saudara, Pak David, saudara, kita gantian bicara. Ternyata kesimpulan Gantian bicara, lu bicara, Iya, saya mau bicara, bilang saya gantian. mau mengambil kesimpulan saja sebelum saya Ya, arahkan oke. ke ketua umum Oke. saya gitu loh. Gini loh. Ternyata kesimpulan yang kita tarik teman-teman semuanya yang ada di bawah maupun yang ada di atas. Jangan kesimpulan dulu Kang Dito, lanjut dulu 5 jam tunggu bentar. Karena dia nggak sekolah. Dia cuma mau ngomong sederhana dan pengetahuan yang dia tahu. Saya nggak sanggup. Karena Bapak David, karena Bapak David mengaku bahwa Pak David nggak sekolah minggu. Ya. Juga tidak. Kalau sekolah minggu minimal tahu nih. Ya kan, ada Kan nyanyi-nyanyiannya. tempat saya tidak ada sekolah minggu, gimana sih?
Ya udah Ngapain diam sekolah dulu. Dia mau tarik kesimpulan saja. Itu kan pasti benar. Tempat saya namanya Karena bukan Pak STT, mengatakan tidak bukan sekolah minggu. Saya mengatakan tidak, sekolah saya STT. salahnya di mana? Iya, diam dulu, Pak. Sabar, jangan tantrum. Ah, ya, Oke, lanjut. sedikit saja. Habis itu saya Ya, alihkan oke. ke Ustaz Arif karena saya di perjalanan. Ini Pak Oke. David, mohon maaf ya sebelumnya karena ini ranahnya Oke, dialektika. sama-sama. Orang yang Sama-sama. memiliki ilmu, pengetahuan, berkomunikasi yang baik, bukan plin-plan. Ini menjadi sumber atau narasumber yang mengedukasi. Oke. Kalau Pak David, menurut Oke. saya tidak capable atau saya nggak mau downgrade karena Oke. kalau sebatas nanti kita lanjutkan akan dianggap kami membuli Pak Oke. David sebagai orang Ya, Kristen. oke, terima kasih. Itu aja, silakan. Terima kasih. Lanjut Pak Ketum. Terima kasih. Saya melanjut sedikit. Kan di situ Kang Dito mengatakan Yesus itu mengabarkan Injil mana? Yesus itu tidak membawa kitab, bukan. Jadi Injil itu bukan kitab 20 kitab ini, 4 kanon, 16 apokrif ini bukan. Yesus mengatakan di Lukas 4, 18 sampai 21, Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan Injil kepada orang miskin, membebaskan orang tertindas. Hari ini Injil tuh hari ini genaplah firman Tuhan di dalam telingamu. Kami telah menemukan Mesias. Nah, itulah Injil sebenarnya, bahwa Mesias telah datang. Itu Injil itu. Itu. Begitu. Jadi kalau dikatakan Yesus mengabarkan Injil mana, ya Injil itu Mesias telah datang itu, kabar baik. Kemudian orang menulis tentang Yesus, itu disebut kitab Injil. Penulisannya 30 tahun setelah Yesus wafat. Gitu. Oke, udah Bapak usulan dulu. Pak David, karena nggak nyambung. Injil Allah, Injil yang memberitakan Mesias, malah jadinya kayak begitu tuh, nggak jelas. Ya, Daril, selamat pagi menjelang siang. Ya, pagi. Ya, mau diskusi sama siapa? Saya mau koreksi Terserah. dulu. Oh, terserah. Nah, Gurunda, Assalamualaikum. Sudah standby? Ini ada pasien lama. Oh, Gurunda masih belum. Ustaz Alif, ini ada yang nyari nih. Ustaz Alif? Oh, masih belum juga. Cak Tata, Ustaz. Ustaz Tata. Oh, sama juga. Bang Gores? Waduh, nggak ada yang standby. Ya udah sama saya Daril. Oke. Ya. Begadang semua orang itu. Nggak tidur semalaman. Udah nggak usah bahas kemana-mana lah. Itu mah masing-masing. Bukan. Dalam artian beliau-beliau ini ya memberikan giliran untuk saya, gitu ya. Oh, loh. Oke, silakan. Kita mau tetap kepada tema yang tadi. Yang tadi Injil melanjutkan Allah. dari Pak David tadi. Oke, boleh. Silakan. Kalau merujuk bilang- pada Markus pasal 1 nomor 14, di situ dikatakan Ya. waktu Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yang mana Injil Allah itu? Silakan. Yang pertama, tidak ada Allah dalam Alkitab, dalam Bible kami. Kami nggak kenal Allah. Yang pertama. Sobek elaimu itu. Sobek. Sobek elaimu. Sobek. Yang- Sobek. Yang ada Allah ya, Allah. Sobek. Kami tidak mengenal Allah. Allah itu Tuhannya negeri Mekah itu. Substansi aja. Langsung Oke. jawaban. Ya, nah, Injil yang dimaksud dalam tulisan yang tadi itu adalah bukanlah buku, tetapi kabar gembira, kabar baik, kabar keselamatan. Itu dia yang dari Allah. Nah, sekarang aku nanya kau, di Al-Qur'anmu itu ada dikatakan Isa alaihissalam yang kau bilang adalah pribadi yang sama dengan Yesus Kristus diberikan kitab Injil. Kitab ini kan buku artinya. Kutanya kau Dito, mana kitab Injil yang diberikan sama Isa alaihissalam itu sekarang detik ini?
Oke, nanti saya jawab. Kembali ke substansi yang mana? Sabar Aku, dulu. kau tanya tadi sama aku, mana kitab Injilnya itu di Injil Lukas itu? Bukan kitab itu maksudnya, kabar keselamatan. Gantian. Sekarang, oh silakan. Ini mau dibantah karena Anda menganggap bahwa Injil itu adalah kabar baik katanya. Kabar baik itu evangelion bukan Injil. Ngawur aja kau. Lanjut dengan itu. Itu pun mengelilingi kabar baik. Padahal mengelilingi Galilea di situ. Memberitakan juga. Apa yang diberitakan? Lanjut dengan itu. Oke. Saya lagi noise, kita lagi live di YouTube. Oke, gini. Darel, kenapa tiba-tiba langsung belokan Evangelion itu bahasa Yunani. Sabar dulu pada jangan mengganggu. Siap. Ini mah pada kan biar sekolah online di sini ya. Oke. Tadi pada lucu. Ya, Ustaz Alif mau masuk, silakan Pak Ketum. Boleh. Monggo, silakan. Yang mana ini? Pak David ya? Ya, boleh. Oke, Bukan, baik. si Daril. Ya. Oh, Darel. Baik, Darel, begini. Saya izin Pak David dulu sedikit. Oke, silakan. Injil itu kabar baik tentang Yesus. Ya, Begitu Yesus ya? telah datang. Oke, baik. Ketika saya membaca kitab, Yesus itu ditangkap, diolok-olok, diludahi, dipaku tangannya, ditumbak perutnya, ditelanjangi. Itu kabar baik atau kabar buruk? Saya jelaskan ya. Jangan langsung iya. Begini, Jangan jelas. kabar baik Pertanyaan saya itu adalah Yesus telah datang. Nah, kitab Injil isinya Gitu doang. salah. Yesus Isinya datang. salah. Isinya salah pun namanya kitab Injil. Makanya ada yang ditolak. 16 apokrif itu ditolak. Tadi Disebut kitab ya, itu Pak David, isinya Pak apapun David. disebut kitab Injil. Pak Mau Yesus David, tadi kan diolok-olok. definisinya Iya, sudah disepakati di awal berdasarkan kabar baik. pernyataan Anda. Kabar baik. Kabar baik tentang Yesus, betul? Oh, betul. Nah, Ini kan cuma permainan sekarang kata. Yesus itu difitnah. Difitnah. Setelah dia difitnah, lalu Iya. dia ditangkap, ditelanjangi, diarahkan, Iya. diolok-olok, diludahi wajahnya, Oke. dipaku tangannya, Oke. ditumbak perutnya, mati di Oke. atas kayu salib yang terhina Oke. itu. Nah, pertanyaan saya, itu kabar baik atau kabar buruk untuk Yesus? Semua kitab apapun yang menulis tentang Yesus saat itu disebut kitab Injil. Semua. Ya ini kitab yang kitab Nah, di Gnostika bisa. itu sinopsis Pak. Sorry, Gnostik lagi sinopsis. Itu tertulis di Matius, di Markus, di Lukas, di Yohanes, Pak David. Semua disebut kitab Injil. Lah, iya makanya itu kabar baik atau kabar buruk? Disebut Oh, jadi kitab kabar baik. Yesus Disebut difitnah kitab itu kabar baik. Disebut kitab kabar baik. Iya, Yesus Makanya difitnah itu kabar baik. Disebut kitab kabar baik. Semua tulisan yang Nabi Muhammad berkata yang dibilang palsu atau apa disebut hadis. Jadi inilah kitab hadis. Inilah kitab Quran. Apapun isinya di situ saja di situ disebut bagian dari Quran adalah kitab Quran. Jadi apapun Yesus yang diceritakan disebut kitab kabar baik, kitab Injil. Iya, pertanyaan Jadi, saya Pak. dipilah-pilah. Iya, pertanyaan saya sederhana sekali loh. Dipilah-pilah begitu, sederhana. Enggak dipilah-pilah. Saya tanya. Kecuali Bapak tanya begini, kabar itu Kalau kabar begitu, baik. Pak, kalau memang begitu, Ya, kisah Yesus, kabar baik Nah. tentang Yesus dari usia 13 sampai 29 di mana? bagaimana? Kisah Kabar Yesus baik. dari usia Makanya, 13 sampai Bapak dengar. 29 tahun di mana? Kabar baik adalah kedatangan, kematian, kebangkitan. Cuma tiga. Kematian. Nah, Makanya kabar baik makanya itu- tadi Makanya Nah. kabar baik itu Yesus matinya kenapa Yesus? disalib. Difitnah kan? Disalib. Iya, disalib. Salib itu hinaan atau kemuliaan? Kehinaan. Nah, itu kabar baik atau kabar buruk untuk Yesus? Yesus dihina. Tergantung. Mati, tergantung mati di atas kayu salib kan? Di kemanusiaan. Iya, tergantung di atas kayu salib. Ya. Nah, itu kabar baik atau kabar buruk? Tergantung Bapak nilai
nilainya dari mana? Iya tahu, tergantung di atas kayu salib. Itu kabar baik atau kabar buruk? Itu kalau dilihat dari kemanusiaan, kabar buruk. Tapi kalau dilihat dari keselamatan, itu kabar baik. Iyalah. Kan kita manusia, Pak. Gimana sih? Kita manusia yang melihat Yesus sebagai ilahi. Loh. Ya, jadi Tuhan Anda mendapatkan kabar buruk, terhina. Yesus, kalau mau bicara Yesus manusia, kita buang keilahiannya. Oke. Baik, sekarang kita pelan-pelan gini. Pak David jujur aja Pak. Pak David jujur aja, kita diskusi. Saya juga pernah membahas ini dengan pendeta. Jadi pendetanya jujur. Satu pertanyaan saya sedikit. Oh iya. Ini saya tanya. Menurut pribadi Pak Alif dengan murid-murid Yesus, siapa yang lebih tahu ajaran Yesus? Coba tolong jawab dulu. Satu-satunya murid Ustaz Yesus yang berani dong. mengatakan. Hah? Ya murid Yesus lah. Oh oke. Jadi dari Bang Suma, Bunda, Pak Alif mengakui bahwa murid-murid Yesus lebih tahu ajaran Yesus dibanding Bapak sendiri. Benar kan? Murid-murid Yesus menyebar ke berbagai negeri dan mengajar ke gereja-gereja tentang Yesus Tuhan, Yesus disalib, Yesus kabar baik. Sekarang Bapak baca kitab membantah ajaran Yesus. Berarti Bapak mengakui bahwa Bapak tidak lebih tahu dari ajaran murid-murid Yesus, tetapi Bapak membantah semua yang diajarkan murid-murid Yesus. Siapa murid Yesus yang mengabarkan? Petrus ke Roma, Thomas ke Petrus. India. Petrus baca. Petrus yang mendirikan jemaat Roma. Petrus yang mendirikan jemaat Roma. Itu tidak ada yang tidak mengajar. Semua mengajar ini semua berasal dari murid Yesus. Oke. Menurut Petrus, kalau Yesus itu hamba Allah, Anda setuju? Saya setuju. Setuju. Maka kalau ada yang menuhankan Yesus, berarti orang itu tersesat, betul? Bagaimana? Tidak. Lah kan dia hamba Allah, Pak, hamba Tuhan. Kok dituhankan? Yesus adalah manusia 1.000.000%, manusia asli 100%. Yesus itu manusia yang makan, minum, lahir dari DNA Maria, ngambil darah. Iya, makanya Petrus Yesus katakan Allah. kalau Yesus itu hamba Allah, gitu Pak. Ya. Pak, Kan tadi Anda bawa Petrus. Iya, Petrus mengatakan bahwa Petrus itu mengajar lisan selama 30 tahun. Selama berapa puluh tahun? Kalau Anda mengatakan Yesus adalah Theos, Yesus adalah Tuhan, berarti Anda tidak lebih tahu daripada murid Yesus yang bernama Petrus, atau Anda sok tahu? Petrus itu paus pertama Roma. Lah iya, dia katakan Yesus itu hamba Tuhan. Iya, Petrus itu tidak mungkin ketua NU sekarang Muslim. Udah selesai itu Pak, udah selesai. Udah. Paus pertama tuh mengajar. Ngapain jadi bahas ke situ, woi? Nah, paus Petrus pertama. Iya, Anda setuju? Kan Petrus itu lebih tahu daripada Anda, betul? Daripada Anda juga. Betul, oke. Iya. Nah, menurut Petrus, Yesus hamba Tuhan, Anda setuju? Setuju, 1.000.000% setuju. Oke, berarti kalau Anda menuhankan Yesus, orang itu sok tahu, betul? Tidak, karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Lah kan hamba Tuhan, barusan kemana sih? Itu sendiri. Begini tadi, Pak Alif. Pak Alif nama asli siapa? Yesus disebut oleh Petrus hamba Tuhan. Betul. Udah selesai itu. Ya, Pak Alif yang namanya hamba berarti dia punya Tuhan karena dia menghamba kepada Tuhan. Pak Alif. Kalau ada yang mengajarkan dia itu Tuhan, berarti melawan ajaran Petrus. No. Berarti orang itu lebih tahu atau sok tahu daripada murid Yesus yang bernama Petrus. Itu statement Anda di awal. Bartolomeus ke Ortodoks, Petrus ke Roma. Ya, di situ dikatakan udah, nggak usah kau sebut-sebut itu, nggak usah. Mereka semua Iya, poinnya aja Pak. Menuhankan Yesus sekarang. Mau ke Roma, ke Romi, ke Romu, terserah, nggak ada urusan. Sekarang kembali kepada ajarannya. Kalau Petrus berkata Yesus itu hamba Tuhan. Begini, sekarang kita kembali dulu. Bapak mengatakan tidak lebih pintar dari Petrus. Sekarang saya mau dengar siapa? Pak Arif bilang Paulus sesat. Petrus mengatakan Paulus penuh hikmat. Saya harus dengar siapa? Bapak jawab. Loh, di mana saya bilang? Misalnya. Jangan misalnya
bahannya. Ngomong nggak ada bahan. Oke, kita masuk ke Glenn. Udah yang tadi aja itu udah Pak keluar Arif itu. mengatakan Petrus Yesus berkata, bukan Tuhan. nih dengerin. Ini yang poinnya lagi. Begini. Petrus berkata, kalau Yesus itu hamba Tuhan, oke? Petrus berkata Yesus adalah Mesias dan Tuhan. Dia mengajar orang Katolik Roma dan diikuti sampai sekarang. Wah, berarti Anda sok tahu. Tidak tahu, coba buka surat Petrus Buka ini. menulis di dalam kitab Kisah Para Apostolos di situ, catatan Lukas, itu kan khutbah Petrus. 3 nomor 13, Yesus itu seorang hamba dari Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Benar, semua Kristen di planet bumi juga mengatakan Yesus adalah hamba, Yesus adalah utusan. Nah, berarti bukan Tuhan kan? Namanya Dan juga hamba Tuhan. adalah Tuhan itu sendiri. Makanya Bagaimana Bapak punya- mungkin seorang hamba Tuhan dikatakan Makanya Tuhan? Bapak punya nama asli siapa? Berarti Bapak punya error, nama Anda asli so siapa? tahu. Bapak punya nama asli siapa? Lah itu ada tertulis. Alif ya itu akun TikTok kan, akun TikTok. Seluruh Nah, dunia kalau Alif. sudah dikatakan hamba Tuhan, Semua berarti ada mengatakan hamba, Alif ada ya. Tuhan. Itu semua akun TikTok. Coba Pak David, Mati. Pak David, Pak Alif juga catat. Pak David, hamba Ya. Tuhan itu kan dua kata. Ya. Ada hamba, ada Tuhan. Akun YouTube mati, akun YouTube. Ya, saya tanya, yang hamba di situ siapa? Yesus. Yang utusan. Tuhan siapa? Bapa. Udah selesai, tepuk tangan. Iya. Dua pribadi, memang dua pribadi kan? Lah iya itu benar. Trinitas itu 3 pribadi, 1 hakikat. Enggak, barusan udah bener. Trinitas lagi. Ini sok tahu daripada Petrus murid Yesus kalau gitu. Murid Yesus mengajarkan begitu. Yesus itu hamba dari Sang Bapa. Udah selesai. Petrus begini, Udah, kita ambil kesimpulan. udah selesai. Kita Jangan ambil kesimpulan. jangan diputer lagi nanti Pak error. Arif, Diskusi tidak selesai, diperintah tamat, ajaran host Yesus tutup dibanding komanya, kita Petrus. istirahat. Udah percaya Yesus hamba Tuhan. Udah, Ya, benar. oke. Saya Dia percaya. tidak sok tahu gitu. Udah, pulang Pak, makan. Udah, tutup. Makasih. Nanti error lagi, Pak. Bahaya, Pak. Semangat. Sorry Pak Arif ya. Iya, udah cukup, Pak. Kalau dilanjut nanti ngeheng lagi masalahnya. Sudah itu ya. Itu coba. Tapi kita ambil kesimpulan ya. Semua itu dengar yang Kristen sama Islam. Pak. Ya, Arif Yesus hamba mengatakan- Tuhan, kesimpulannya udah, Arif Pak. Nanti mengatakan error, Pak. Jangan lagi itu, Petrus Pak. lebih pintar dibanding dirinya. Petrus mengajar Katolik Roma bilang Yesus Tuhan. Tetapi Pak Alif bilang bukan. Jadi kita kalau orang Kristen mau dengar siapa? Mau dengar Petrus atau mendengar Pak Arif? Berarti kita sepakat. Setuju? Wah, hilang semua. Yang bilang Ya, silakan. Oke. Darel. Oke, Udah, siapa tadi dulu? udah selesai. Kalau dilanjut bahaya, error nanti. Siap. Apa itu Alif? Kau dengar David, jika dikatakan orang si Alif ini bahwa Yesus adalah hamba, benar Yesus memang hamba. Yesus Ya juga udah benar setuju, adalah Tuhan. tepuk tangan. Betul. Jadi nggak perlu inilah itu. Jadi kadang kita ini apa? Yesus lahir di kandang domba, kandang hewannya itu yang hina. Memang Yesus lahir di kandang domba yang hina untuk menebus dosa manusia. Nggak perlu kita bilang Yesus lahir di langit begini-begini. Itu penipuan itu. Nah, itu berarti Anda sedang menghina Yesus karena nggak disebutin di kandang domba. Anda lebih sok tahu. Jadi begini. Jadi begitu. Mereka ini yang Islam ini sok-sok meninggikan tapi marhite penipuan. Artinya Yesus begini-begini itu Ya kau bukan bilang cerita apa di kandang domba. Di kandang domba. Ayatnya nggak ada. Apa? Ayatnya, nah dia itu kan lahir di kandang domba, dia ada palungannya. Lalu dia dibalut dengan lampin, dibaringkan dalam palungan. Palungan itu kan di Bethlehem itu tempat hewan minum apa itu? Kasih makan hewan minum. Ya Itu palungan di toko jualan palungan juga ada palungan, Bang. Iya gitu. Sekarang aku tanya Nabi Muhammad tukang jual bakwan di sana. Muhammad yang mana? Kan jadi gitu juga ceritanya ini. Kan bisa Oh, saja nggak ada, diselintir. nggak bisa.
Nggak bisa. Karena begini, dengerin. Tidak ada nama yang bernama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu data. Nama pertama. Bisa saja ada. Loh, enggak, bukan bisa saja. Memang faktanya begitu sejarahnya. Oke. Nah, sekarang sementara gini. kalau nama Yesus, nama pasaran. Kalau kita bahas, kan gitu. Nah, jadi jangan kau tuduh, jangan kau asumsi liar. Makanya jangan berasumsi liar, diskusi itu kembali ke data. Kalau Oke. tidak disebut, Jadi sekarang aku tanya dulu kau. bahkan di dalam kitab Anda, di dalam penelitian ada pertanyaan, Yesus itu lahirnya di kandang atau di gua? Bahkan sebuah temuan juga Yesus dilahirkan di gua, kan gitu. Berarti bukan di kandang. Oke. Sekarang apakah kandang tidak boleh sebuah gua tidak boleh jadi kandang hewan? Ya berarti kandangnya itu maksudnya si domba itu disimpan di gua. Oke, sekarang tanya dulu kau, apakah kandang itu mesti dari kayu-kayu balok kayak gitu, dari seng-seng, dari triplek? Apakah gua tidak bisa jadi kandang? Oh, berarti salah kalau gitu selama ini gereja menafsirkan kan? Soalnya selain kandang domba itu kan bangunannya bentuk kandang domba. Kandang, maksudmu kandang seperti kandang Indonesia ini? Kan itu Israel. Bukan, dengerin loh. Kandang domba yang sering digambarkan oleh Kristen itu kan bentuk kandang domba. Iya, karena Sementara dikatakan dia itu dilahirkan di gua. karena di Indonesia jarang ada gua. Kalau di Medan inilah, di Borong-Borong mana ada gua? Dibuat. Mulai jelas nih. Kandang domba itu gua. Mulai nggak jelas. Aku mau nampilin data, masalahnya kena lagi juga nanti. Jadi TikTok benar. ini kadang-kadang Kalau sensitif banget. Kalau dikatakan bahwa kandang domba tempat Yesus lahir itu berupa gua, ya nggak salah juga karena memang di Bethlehem itu banyak guanya untuk hewan-hewan dimasukkan ke dalam gua karena dingin. Mungkin gembalanya juga ikut dalam Ya kegiatan. berarti disebutnya di gua, bukan di kandang domba. kan gua itu kandang domba. Jadi Kandang lambang kelahiran Yesus itu mestinya gua di situ nih kajiannya. Ini paroki ya, punya Katolik ya. Di sini dikatakan kedua, memang ada tradisi kuno yang mengatakan bahwa Yesus dilahirkan di sebuah gua. nggak apa-apa. Ini menjelaskan bahwa dulu lebih sering dikatakan sebagai gua Natal, bukan kandang Natal. Nggak apa-apa. Nih, Jadi menurut masalahnya Santo Hieronymus, penjelasan kitab suci yang terkenal itu dan seterusnya nanti panjang di sini ya. Nih, di sini tradisi bilang bahwa Yesus dilahirkan di sebuah gua dan dijadikan gua kelahiran Yesus itu sebagai tempat pemujaan dewa Adonis. Jelas ya? jelas. Gantian sekarang kita ya. Habisnya aku ya. Ya, ini punya Oke. punya Kristen ini Kak, paroki Langsep. Jadi dia Yesus itu dilahirkan di sebuah gua. Kan gitu. Oke. Udah, jangan kau sebut kandang lagi. Jadi nanti kalian tuh kalau Natal itu bikin gambarnya itu bukan kandang domba tapi gua. Ada gua dibuat gitu loh. Oh ya, boleh. Apalagi sekarang itu kan Ya, makanya ya. ada di Katolik juga kan banyak gua Maria itu kan. Ya, boleh. Nggak tahu sih apa Sekarang gini, hubungannya itu. gantian. Sekarang ku tanya kau, di Quranmu dikatakan Isa alaihissalam diberikan kitab Injil oleh Allah. Ya, Isa alaihissalam diberikan kitab Injil. Kitab ini kan buku ini. Ku tanya dulu kau, manalah kitab yang diberikan itu? Di mana kitab itu harus buku? Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni Abdullahi atanil kitaba wa ja'alani nabiyya. Jadi kitab itu apa? Kitab itu apa arti kitab? Kitab itu dalam bahasa Arab bisa ketetapan, perintah, aturan, kewajiban. Itu kitab. Ya, terus. Takian terus kau kerja. Emang Anda tahu bahasa Arab? Anda tahu bahasa Arab? Alkitab, sang buku. Lah iya ketetapan, bukan dong. Dia itu masih bayi. Waktu dia bicara masih dalam buayan itu. Karena Diberikan itulah ketetapan oleh Tuhan, yaitu nanti dinamai Injil. Dan dijadikan seorang nabi. Itu namanya kitab. Contoh Al-Quran dikatakan dalikal kitabul la raiba fih. Itu wahyu, nggak ada kitab itu tulisan yang ditulis di atas kertas, bukan gitu. Aduh, jadi itulah kalian ngarang aja kerja kalian. Loh kok ngarang?
Jadi kok diberikan kitab Injil katanya. Kitab mana bukunya? Mana kitabnya? Barangnya mana? Oke, baik. Saya sudah katakan tadi, Alkitab dalam bahasa Arab ada makna perintah, kewajiban, ada makna ketetapan, ada juga maknanya sebagai kitab. Itu bahasa Arab. Nabi Isa menerima wahyu, menerima ketetapan wahyu dari Tuhan. Aturan, makanya kalimatnya ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ayat berikutnya dikatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakati madum tuhaya. Dia mendapatkan wasiat perintah menjalankan salat dan membayarkan zakat. Nah itu ketetapan dari Tuhan. Nanti dinamai ketetapan yang khusus itu disebut sebagai Injil. Disebutnya Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Oke, baik, sekarang saya tanya sebentar. Sebentar dulu. Duduk dulu. Sebentar. Nih, dengerin dulu. Saya belum selesai, dengerin dulu ya. Nih, dengerin dulu. Nah, ketika Yohanes di Pulau Patmos, dia berkata, lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Pertanyaan saya, kitab apa yang dimakan oleh Yohanes? Itu pernyataan Yohanes itu kan penglihatan. Dia dibawakan oleh Tuhan ke dalam sebuah penglihatan, bukan makna yang sebenarnya, bukan. Pertanyaan saya, kitab apa yang dimakan oleh Yohanes? Nah, ada sebuah kitab, nama kitabnya tidak disebutkan dalam Alkitab. Iya, berarti ada kitab yang hilang. Berarti ada kitab yang hilang kalau gitu ya. Bukan makna real, makna apa? Makanya saya tanya, kitab apa yang dimakan oleh Yohanes? Tidak dituliskan dalam Injil itu. Berarti ada yang hilang kitabnya orang Kristen. Nah, ada yang tidak diketahui, soalnya dimakan. Di situ dikatakan, di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya perutku menjadi pahit rasanya. Kok bisa perut merasakan pahit? Nah, itulah menunjukkan makna alegoris. Bukankah mulut itu yang bisa merasakan manis dan pahit? Ketika dimakan, manis. Itu masih di mulut. Nyampe ke perut, perutnya ngerasain pahit. Nah, pertanyaan saya, kitab apa yang dimakan oleh Yohanes yang manis di lidah, pahit di perut? Kitab yang dimaksudkan dalam Injil Wahyu itu adalah bukan kitab buku yang sebenarnya, tetapi lah itu kau bilang kitab bukan buku. Lah ini kenapa kau bilang bukan buku? Oke, bukan sebuah materi buku, bukan kitab yang sebenarnya. Nah, disitulah makanya sekarang Anda sendiri yang ngarang. Sekarang Anda sendiri nggak mau kitab itu disebut sebagai buku. Gantian. Jadi paham ya? Paham ya? Oke, jelas kalau gitu. Maka pertanyaan saya, kitab apa yang ditelan? Oke, tadi jelas. Sekarang Anda sudah akui. Iya, Anda sudah akui kitab itu tidak harus selalu buku. Oke. Kitab itu buku. Lah itu di situ bukan buku. Jadi Yohanes dalam buku. Menelan gambar buku, tapi bukan buku yang sebenarnya. Dengar, ada sebuah gambaran buku tapi bukan makna real, bukan materi yang asli, tapi kan penglihatan. Semacam mimpi. Aduh, ya Allah, Gusti. Oke, iya, di situ berarti kitab kan, gulungan kitab yang dimakan oleh Yohanes. Iya, kitab. Gulungan tulisan. Nah, ya udah, makanya kitab apa itu? Kitab apa? Nah, sebentar. Tapi nggak dituliskan di situ. Apa nama kitabnya? Bukan Injil, bukan apa. Berarti ada kitab yang hilang. Bukan hilang, kalau ada. Jangan itu kitab Yesus yang hilang itu. Bisa nggak disebut kitab Yesus yang hilang? Dimakan Yohanes. Gantian kita. Kenapa Anda bantah? Kan Anda nggak tahu. Sekarang giliranku. Masalah. Kalau Anda tidak tahu, jangan bantah. Berbagai macam kemungkinan terjadi. Gantian. Masa kitab Primbon dimakan? Masa kitabnya Kama Sutra dimakan? Kan nggak mungkin. Nggak ada kaitannya. Pasti berkaitan dengan pengajaran. Jangan-jangan yang dimakan oleh Yohanes itu adalah kitab sebuah pengajaran yang hilang, pengajaran tentang Yesus. Tadi bilang itu penglihatan, bukan asli.
Ya udah berarti bohong kalau gitu ini. Gantian. Kau bilang di Al-Quran kau bilang di umat Islam ini bahwa kitab Injil ini sudah Injil palsu yang diganti-ganti. Injil aslinya sudah bukan ini Injil aslinya, benar atau tidak? Yang di tangan kami Ya itu bukan Injil sudah asli. bercampur tangan, itu sudah tidak asli. Sudah bercampur tangan. Berarti pernah Injil ini ada Injil asli. Injil asli ini diturunkan kepada siapa? Buku yang asli itu. Injil, kenapa harus kau katakan buku? Ketika Yesus berkata memberitakan Injil Allah, apakah turun kitab itu kepada Yesus? Jadi Injil, Turun buku kepada Yesus, gedebuk gitu. Ayo, kitab apa? ayo. Jadi Oke, yang Markus aslinya 1 nomor 14, ketika dikatakan Yesus mengabarkan Injil Allah, apakah itu berbentuk buku Jangan turun bawa kepada referensi Yesus? Alkitab. Bawa Ya, referensi emangnya saya nggak bisa apa? Nggak boleh. Seperti aku juga. Enggak, saya tanya dulu, ketika Yesus mengatakan memberitakan Injil Allah, dia keliling Galilea juga memberitakan Injil Allah, apakah itu buku yang dibawa oleh Paulus, oleh Yesus? Apakah nggak mampu kitab Al-Quran menjawab pertanyaan ini? Gini loh, bukannya tentang tidak mampu. Giliran ke kitab kami kau paksakan itu sebuah buku. Giliran kepada Yesus kau tidak mau itu disebut buku. Giliran kepada Yohanes kau tidak mau sebut itu sebagai buku. Ini otakmu nggak waras. Kan tadi saya sudah jelaskan berkali-kali. Contoh. Perintah kewajiban disebut juga kataba atau kutiba. Al-Quran menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa. Jadi maksudnya umat Islam berpuasa itu dalam kitab kan nggak mungkin. Itu ketetapan, kewajiban, keharusan yang termaktub. Nah itu pemahamannya. Makanya Nabi Isa alaihissalam diberikan ketetapan wahyu. Nanti namanya adalah Injil. Begitu, bukan menerima buku. Orang dia masih bayi juga ketika menerima wahyu kabar seperti itu. Nah sekarang saya tanya, di mana Injil Yesus? Injil yang diberitakan oleh Yesus yang disebut sebagai Injil Allah. Nampak kali gitu. pengecut dan apologet ini semuanya. Langsung bertanya kuda-kuda. Iya. Kelihatan banget ya. Daniel sama Bang Alif, itu harus bisa dibedakan Injil dengan kitab Injil. Bang Alif sudah memberitakan tadi bahwa Isa Al-Masih itu dia tidak diberikan buku, tapi selagi dalam buayan pun dia sudah bisa memberitakan Injil. Artinya Injil itu sebenarnya Dengerin tuh Darel, dengerin Darel. Dengerin tuh. Bang Alif dengar dulu. Tapi ketika Darel dengerin, dia mau nyebutin kau. Mundur dulu Bang Alif, ketika dikatakan kitab, artinya Injil itu sudah dituliskan dalam buku, makanya disebutnya kitab. Jadi kalau udah dikatakan kitab, artinya bahasa yang dibicarakan itu sudah dituliskan ke buku, jadi kitab. Betul. Di Al-Quran dikatakan kitab Injil. Benarnya baik berarti. Itu dia. Bukan Tunggu sebentar. Loh, Di Al-Quran, bukankah di Al-Quran dikatakan kitab Injil atau Injil saja? Anda setuju? Di situ kan sudah dijelaskan. Nah, Sebentar dulu. tadi sudah dijelaskan. Sebentar. Tadi sudah dijelaskan oleh pihak Kristen. Isa alaihissalam Ada diberikan kitab Injil. Kitab Oke. itu sudah dibukukan, artinya sudah ada tulisannya dalam kertas atau Baik. dibukukan. Baik. Tadi sebelum kalian maju, awal masa tradisi murid Yesus itu oral, tradisi lisan. Jangan Yesus Isa Dengerin dulu. Dan di situ belum ada buku. Kitab Anda itu baru ditulis paling tua itu tahun 60, 70, 80, 90. Isa alaihissalam bukan Yesus. Oke. Udah kau deklarasi kemarin itu. Berarti di situ belum ada namanya kitab. Cuma udah ngomong. Tapi tadi dikatakan katanya kitab. Ini makin gak nyambung. Yesus. Cuma gurumu sudah mengatakan Isa alaihissalam bukan Yesus di 2.500 penonton. Saya juga bisa bilang seperti itu. Kalau Yesus terkutuk di atas kayu salib, Nabi Isa selamat dari penyaliban. Beda. Ayo. Nabi Isa. Kau menyebut nama. Bangun kau cuma. Bangun kau. Kasih tahu sama siapa ini anggotamu ini. Ya, jadi gini. Kalau disebutkan kitab Injil,
Al-Quran juga disebut sebagai Alkitab, tetapi pada saat pewahyuan Al-Quran itu tidak berupa buku. Nazzala alaikal kitaba bil haqq. Allah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad kitab dengan hak. Sekarang apakah Al-Quran itu kitab yang diberikan kepada Nabi Muhammad saat itu pada saat pewahyuan? Kan bukan. Begitu juga ketika dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apakah Al-Quran sudah berupa kitab? Tidak. Betul? Nanti baru dikitabkan. Sebentar. Dibukukan. Sabar dulu. Pada saat di Gua Hira, Sabar dulu. Muhammad Sabar saudaraku, sabar. Tenangkan diri Anda, tenang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an yang bukan berupa kitab. Tapi Al-Qur'an sudah disebut sebagai Iqra di kitab. Gua Hira Juma. Sabar dulu. Al-Quran dan Injil dalam proses pewahyuan posisinya sama. Al-Quran dibukukan. Injil juga dibukukan. Sama-sama pada saat Al-Quran dan Injil diwahyukan bukan berupa buku. Zalikal kitab. Disebut Al-Quran sebagai Alkitab. Nazzala alaikal kitab. Al-Quran disebut Alkitab kepada Nabi Muhammad. Apakah berupa kitab pada saat diterima? Tidak, sama sekali. Injil ketika diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah berupa kitab? Tidak juga. Tetapi sudah disebut sebagai kitab, Alkitab. Kenapa bisa demikian? Karena dua pengajaran ini yang datang kepada Nabi Muhammad dan yang datang kepada Nabi Isa, kelak dua-duanya akan dibukukan. Bedanya tentu ada. Al-Quran dibukukan berdasarkan kemudian pewahyuan yang ada secara lisan, dihafalkan lalu dibukukan, tak ada berubah. Berbeda dengan Injil yang datang kepada Nabi Isa. Ketika dibukukan, yang membukukannya bukan muridnya. Yang dibukukannya bukan Injil yang benar. Yang dibukukannya adalah lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi Al-Quran dipelihara oleh Allah, sementara Injil ketika dibukukan itu tidak dipelihara oleh Allah, maka bercampur aduk dengan yang batil. Maka disebutlah Injil Lukas bukan wahyu dari Allah, Injil Yohanes juga bukan dari Allah, Matius dan juga Yohanes Markus itu juga bukan dari Allah. Tetapi catatan-catatan yang dikumpulkan lalu dibukukan disebutlah oleh saudara Kristen sebagai Injil. Bang Zuma, dalam Quran surat Al-Alaq 96 ayat 1, ya. Ikra bismi rabbika aladzi khalaq. Ada ikra di sana di ayat Al-Quran. Iya, baik. Artinya kalau disuruh baca, apakah ayat ini setelah dibukukan dikasih, kemudian baru ditaruh, atau bagus. ayat ini sudah ada sebelum dibukukan, Baik. tapi disuruh baca? Baik. Nah sekarang yang disuruh baca ini kitab atau bukan kitab? Itu dulu. Ikra. Ya kalau yang kau baca buku atau bukan? Makanya dengarkan saya dulu. Bersifat tulisan enggak? Bersifat Dengarkan materi saya yang dulu. tulis enggak? Makanya dengarkan saya. Apakah ketika ada perintah Ikra, Nabi Muhammad disuruh membaca buku? Tidak. Lalu apa yang disuruh? baca? Nah, ini makanya Kan belum dibukukan. Apa yang disuruh dibaca? Ini kan wahyu turun, katakan kamu bilang dengan perkataan. Boleh saya lanjutkan dulu narasi orang berilmu. Oke, ya baik ya. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Iqra. Oke. Apa yang harus dibaca? Anda masih mau bicara? Belum ada buku. Kalau Anda masih mau bicara silakan dulu. Anda mau pamer kebodohan silakan. Saya diam. Tapi kalau Anda ingin belajar saya lanjutkan. Mau pamer kebodohan saya diam. Anda mau belajar dari saya lanjutkan nih. Gimana? Oke, Anda mau belajar. Baik. Jadi ketika ada perintah kepada Nabi Muhammad, Iqra.
Nabi Muhammad tidak disuruh baca buku. Nabi Muhammad disuruh berfikir tentang apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahai Nabiku Muhammad, bacalah keadaan, bacalah suasana, bacalah kondisi, bacalah seluruhnya dengan akalmu, dengan nama Tuhan yang menciptakan. Khalaqal insan min alaq. Baca, selami, pahami, pikirkan, renungkan. Makanya ada istilah baca dengan pikiran, baca situasi, baca keadaan, baca kondisi. Bukan berarti baca sudah identik dengan tulisan. Nabi Muhammad disuruh berfikir, bukan disuruh membaca huruf-huruf. Nabi Muhammad disuruh berfikir, renungkan, telaah, tadabburi. Itu yang dimaksud. Bukan disuruh baca huruf-huruf. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Baca dengan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil kalam. Baca bahwa Allah pencipta langit dan bumi mengajar manusia dengan perantaraan pena. Allamal insan ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang manusia tidak ketahui. Itu yang disuruh baca, bukan ada huruf-huruf. Jadi kalau belajar Quran itu ya harus tanya kepada yang paham Quran gitu ya. Jadi saudara, sekali lagi saya simpulkan nih sebelum diambil alih sama adik saya. Ketika Al-Quran diwahyukan oleh Allah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nazzala alaikal kitab kul man kana aduwwan li Jibril. Kemudian dikatakan Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengajarkan bahwasanya kitab Al-Quran diturunkan kepadanya dengan hak. Bukan berarti pada saat wahyu diterima oleh Nabi Muhammad sudah ada kitab. Tetapi kenapa Al-Quran sudah disebut kitab? Karena kelak akan berubah menjadi sebuah kitab. Kenapa kitab Injil disebut kitab Injil? Karena kelak Injil akan dikitabkan, dibukukan. Permasalahannya muncul setelah pembukuan itu terjadi. Al-Quran dibukukan dengan nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku pula yang menjaganya. Maka ketika wahyu Al-Quran sampai kepada Nabi Muhammad berupa lisan, ketika dibukukan tidak pernah terganggu oleh karangan-karangan manusia, termasuk karangan Nabi Muhammad, karena dijaga oleh Allah. Berbeda dengan Injil. Sabar, sedikit lagi. Ketika Injil datang kepada Isa alaihissalam, tak ada satupun muridnya yang menghafal Injil itu. Sehingga ketika ada para pewarta mencoba untuk membukukan pengajaran Yesus, sudah tidak murni lagi ajaran Injil. Makanya dikatakan Al-Quran, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadzal min indillah. Al-Quran disebut kitab pada saat diwahyukan meskipun bukan berupa kitab. Injil disebut kitab meskipun bukan berupa kitab. Karena dua pengajaran ini kelak akan dikitabkan. Dan terbukti Al-Quran dikitabkan dengan sahih, dengan validasi, legitimasi dari yang menerima, sedangkan Injil dibukukan tanpa validasi dari yang menerima Injil. Dan saya bisa buktikan persoalan validasi itu sebenarnya Bang Zuma. Dan saya akan buktikan bahwa Yesus memang menerima Injil, tetapi tidak dibukukan. Yang dibukukan hanyalah cerita-cerita dari orang-orang yang tidak dikenal, lalu dikasih stempel Injil agar dianggap sebagai firman Tuhan. Demikian. Oke, Bang Zuma, ini Bang Zuma. Sebenarnya masalah fasilitasi itu masih udah jauh lah dari pembicaraan kita. Ini masalah yang disuruh kepada Nabi Muhammad baca ini. Kamu bilang tadi untuk bisa memahami, membaca situasi. Ketika pertama sekali malaikat Jibril jumpa kepada Muhammad di Gua Hira. Apa yang disuruh baca di sana sehingga Muhammad berkata, aku tidak bisa membaca. Padahal firman belum turun sama dia. Apa yang mau dipahaminya? Keadaan gua yang disuruh dia pahami. saya sudah jelaskan. Atau apa ini? Tentang firman Tuhan yang dia suruh. Padahal belum ada firman, disuruh baca lah. Tapi dia bilang aku tidak bisa membaca. Lalu dia pulang. Saya sudah jelaskan tadi.
Nabi Muhammad Iya, maksudnya Nabi apa yang disuruh Muhammad baca belum turun firman? disuruh baca kan sudah dijawab dari ayat itu. Bacalah dengan Iya. nama Tuhanmu. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kan sudah dijelaskan dari ayat itu. Apa yang harus dibaca? Baca segala sesuatunya dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Baca segala sesuatunya dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Baca dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia, yang mengajar manusia dengan pena. Baca dengan pikiranmu apa yang telah diajarkan kepada manusia, apa yang tidak diketahui. Itu sudah terjawab sendiri kok. Bukan disuruh Belum baca ada buku. firman turun sama Muhammad di Gua Hira, Zuma, tapi disuruh baca. Kalau Itu ada sudah firman dijawab. sudah berbicara kepada Muhammad, Sudah dijawab. Sama seperti ketika saya membawa anak saya kemudian ke gunung. Lalu saya perintahkan kepada anak saya, anakku, tolong baca situasi yang ada di sini. Kau baca bagaimana kemudian angin bisa bertiup. Kau baca bagaimana kemudian retakan-retakan batu yang ada di sini. Lalu kau simpulkan kelak ini ada apa dengan semuanya. oh jadi yang Baca. disuruh baca bukan firman Tuhan, bukan firmannya Allah. Itu situasi. Bukan disuruh baca buku. Kan udah dijelaskan. Ayat itu yang menjawab. Iya, artinya bukan firman Allah yang. Kan sudah dijelaskan dari ayat itu sendiri. Bukan disuruh baca buku, Cak Ayu. La haula wala quwata illa billah. Disuruh pikirkan. Nabi Muhammad itu disuruh berpikir. Nabi Muhammad itu disuruh menelaah, bukan disuruh baca buku. Ya Iya, Allah, bukan ya buku Karim. maksudnya Bang Zuma. Berarti bukan baca firman Tuhan pada saat itu karena belum turun firman Tuhan di Gua Hira. Tapi disuruh baca berarti baca situasi Gua Hira. Kan sudah turun wahyunya. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaqa. Disuruh baca. Wahyu sudah datang kepadanya. Apa wahyu itu? Perintah untuk membaca kebesaran Allah. Disuruh. Bang Zuma, berarti yang disuruh baca pada saat Gua Hira bukan buku ya. Bukan. Arti bukan membaca secara huruf-huruf berarti, tapi berpikir atau memahami. Betul. Berarti sekali, kalau Muhammad sekali. bilang, aku tidak bisa membaca, artinya aku tidak bisa berpikir. Aku tidak bisa. Bukan. Karena Nabi Muhammad itu memang buta huruf. Jadi Nabi Muhammad menjawab dua posisi. Buta huruf atau tidak bisa berpikir? Yang mana yang betul? Saudaraku, saudara dengarkan saya. Ketika kemudian Nabi Muhammad itu datang di Gua Hira, bukan dia tidak bisa berpikir, justru dia datang bertahannuts. Apa bertahannuts itu? Bertahannuts itu berpikir. Kenapa bisa terjadi? Ada apa dengan ini semua? Siapakah Tuhan yang maha dahsyat ini yang menciptakan keadaan situasi ini? Nabi Muhammad itu mendapatkan keadaan dengan dua posisi. Tidak bisa membaca huruf-huruf, tidak bisa kemudian menelaah tentang pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk yang datang kepadanya. Maka seketika itu datang Roh Kudus, mengajarkan dia untuk membaca segala sesuatunya, membaca tentang ilmu pengetahuan yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, mengajar kepada Nabi Muhammad, membimbing tentang para nabi, tentang cerita-cerita nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu, mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang konsep bertuhan yang benar, mengajarkan kepada Nabi Muhammad tentang beribadah yang benar, dan pada intinya Roh Kudus membimbingnya untuk mengajarkan segala sesuatu yang terhubung
hubungan dengan hubungan kepada pencipta dan hubungan kepada sesama manusia. Mana ayatnya? Baca Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada seluruh umat manusia agar manusia berfikir apa yang Tuhan Allah rencanakan untuk mereka ke depannya. Itu. Jadi Nabi Muhammad Poinnya Bang Zuma, berfikir. apakah baca huruf di Gua Hira atau memahami? Jangan bisa baca huruf, yang mana yang betul ini? Kan tadi sebenarnya sudah dijawab tadi. Tapi saya maklum Anda Kristen kok. Iya, tapi maksudnya kan di situ membaca huruf atau memahami, Bang Zuma. Karena Bang Zuma tadi bilang itu karena dia buta huruf. Berarti Iya. cocoklah dia tidak bisa membaca huruf. Dia tidak sedang disuruh baca buku, tidak sedang Jadi di disuruh Gua Hira baca. tentang huruf atau tentang apa? Di Gua Hira disuruh menyalami, memahami tentang Berarti Allah, artinya tentang Muhammad bilang di situ Tuhan. Nabi Muhammad tidak bisa dia berpikir atau memahami. Makanya Nabi Muhammad itu ditunjuk oleh Allah untuk mengenalkan Allah, mengenalkan Tuhan, mengenalkan pencipta kepada kaumnya Bani Ismail, sehingga Bani Ismail diperintahkan menanggalkan sembahan-sembahan mereka menuju kepada tauhid la ilaha illallah. Makanya Nabi Muhammad setelah mendapatkan wahyu 13 tahun beliau mengajarkan orang Arab untuk menyembah kepada Tuhan yang benar, yang bukan makhluk. Gitu saudaraku. Jadi Nabi Muhammad tidak disuruh baca huruf-huruf. Oh, berarti Bang Zuma, ayat di dalam Al-Quran yang pernah ada di dalam Gua Hira itu yang dibicarakan oleh Jibril, itu bukan baca ayat-ayat Al-Quran berarti. Ya, setelah diterima wahyu itu, disampaikanlah kepada para sahabatnya, aku menerima wahyu. Apa bunyi wahyunya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min alaqa. Iqra wa rabbukal akram. Jadi Nabi Muhammad menjelaskan ayat ini datang kepada saya adalah memerintahkan saya untuk memahami tentang pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan kita manusia ini dari segumpal darah. Saya diperintahkan kemudian untuk memahami bahwa Allah adalah Tuhan yang maha mulia yang telah menciptakan dan mengajarkan manusia dengan pena. Itu. Jadi arti ayat di dalam Al-Quran suruh baca Bang Zuma, bukan baca ayat firman Allah itu kan? Disuruh kemudian memahami Tuhan itu Iya, seperti kan apa. ketika wahyu itu turun kepada Muhammad, dia sampaikan didengar oleh sahabatnya. Anda bertanya sesuatu yang jawabannya tidak memiliki tempat di kepala Anda untuk menampungnya, kawanku. Sekarang untuk lebih memahami, tolong tunjukkan kepada saya wahyu pertama yang Yesus terima dari Bapa itu yang mana? Silakan. Ya, saya bisa menjawab Bang Zuma. Cuma ya, silakan, kita saudara, harus silakan. clearkan dulu ini. Tidak akan Bang Zuma pernah tadi bisa bilang, clear. di Gua Hira disuruh baca kepada Muhammad, bukan membaca huruf. Ya, Yang sudah ada saya di jawab. dalam Al-Quran Sudah ayat saya jawab, bacalah ma'an nabi kari, itu bukan membaca. Iya, kan sudah ku jawab, ya Allah ya Karim. Berarti ayat itu bukan perintah untuk membaca Al-Quran dengan mengucapkan, dengan menyebut nama Allah, bukan itu kan artinya kan? Allahu Akbar, Masya Allah. Kan itu kan, bacalah tapi Anda. Wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad itu Al-Quran surah Al-Alaq. Itu surah Al-Alaq ini adalah wahyu yang diterima, yang wajib hukumnya disampaikan Nabi Muhammad kepada kaumnya. Apa wahyu yang diterima? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah untuk membaca dengan nama Tuhannya, yaitu dengan nama Allah. Sudah. Dua-duanya pada posisi yang sama udah disampaikan. Sekarang pertanyaan saya, tolong. Wahyu pertama yang diterima Yesus itu, kan Anda kan hanya Kristen, Anda kan hanya menerima buku 4 kanonik, surah Petrus, kisah para rasul, catatan Lukas, kemudian 13 buku-buku Paulus yang entah dari mana-mana. Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda pengikut Yesus yang benar,
Tolong tunjukkan wahyu pertama yang Yesus ajarkan kepada muridnya itu yang mana? Silakan. Yesus kan bayi, Bang. Bayi, kemudian kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian dewasa. Lalu kemudian datang wahyu kepadanya kan. Yohanes 12 nomor 49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Pertanyaan saya, perintah pertama yang Yesus terima dari Tuhannya itu yang mana? Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, kalau Anda murid Yesus, Kristen pengikut Yesus, tolong tunjukkan wahyu pertama, firman pertama yang Bapa berikan kepada Yesus itu yang mana? Silakan. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada muridku. Nah, muridnya tahu dong, sebagai murid tahu dong, ini wahyu pertama. Setelah itu Yesus mengajarkan ini kepada kami. Kalau Kristen ini benar-benar murid Yesus, bukan kemudian pengikut Paulus yang di luar Yahudi tapi ngaku-ngaku Yahudi, tentu kalian tahu wahyu pertama yang Yesus terima. Sebagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kaumnya tentang wahyu pertama, Al-Alaqa, Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq, wahyu pertama. Sahabatnya tahu karena Nabi Muhammad memulai pengajarannya dengan surah Al-Alaq ini. Yesus juga demikian. Yohanes 17:8. Catatan pewarta mengatakan bahwa Yesus mengajarkan segala firman kepada muridnya. Firman pertama yang murid-murid terima itu yang mono. Dengan hormat saya minta jawab, silakan. Bang Zuma, ya saya akan menjawab nanti Bang Zuma. Yang nanti kapan itu, Bang? 2 jam sebelum kiamat. Tapi nanti kapan, Bang? 2 jam sebelum kiamat gitu. Saya mau mendengar. Sebelum saya jawab Bang Zuma itu, saya masih belum memahami tadi penjelasan Bang Zuma. Tidak perlu Anda paham karena itu Al-Quran. Itu ilmu tinggi yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang itulah sebabnya saya bertanya sama Guru Zuma. Masalahnya Anda tak berakal. Itu masalahnya. Guru Zuma, aku mau Al-Quran bertanya. itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal. Tidak diperuntukkan untuk orang yang tidak berakal. Kata Quran. Minta tolonglah Bang Zuma, ajarinlah. Saya kurang memahami. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Kitab Anzal, Al-Quran surah Sad ayat 29. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia seluruhnya. Apa kata Allah? Kitabun anzalahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang penuh berkah agar manusia menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang berakal mendapatkan pelajaran. Anda tidak berakal. Jadi meskipun 2 tahun saya bolak-balik membahas tentang ayat Al-Alaq, hanya saya mau penegasan kan gak rugi Bang Zuma kan. Tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kepala Anda ayat Al-Quran yang berkata berakal. Sekali lagi saudaraku yang saya hormati, meskipun saya berulang-ulang menjelaskan, Al-Quran itu tidak akan dipahami oleh orang kafir. Al-Quran hanya penegasan aja Bang Zuma. Oleh orang berakal. Oke, saya tegaskan. Nabi Muhammad ketika diperintahkan membaca di situ tidak ada huruf. Dah selesai. Iya, di dalam ayat Al-Quran ini artinya perintah bacalah dengan menyebut nama Tuhan Allahmu, bukan membaca ayat firman Tuhan ya. Itu jelas ya. Jadi Al-Quran bisa dibaca tanpa menyebut. Bukan membaca huruf pada saat itu, tapi ketika Nabi Muhammad menjalankan risalah kerasulannya, maka wajib hukumnya Nabi Muhammad membacakan ayat tadi. Makanya di Al-Quran ada surah Al-Alaq, wahyu pertama yang diterima beliau. Jelas kan? Jelas. Sekarang saya balik nanya kepada saudara. Kalau Anda murid Yesus, wahyu pertama yang diterima Yesus itu pasti Anda tahu. Wahyu pertama yang diterima Yesus itu apa, Bang? Silakan. Ya. Menurut imanmu, Yesus itu, Isa Al-Masih itu dalam buayan. Oke, dengarlah. Dalam buayan, dia sudah bisa memberitakan Injil. Bukan Isa, Yesus yang saya tanya. Kalau Anda adalah pengikut Yesus,
Baik, Anda pasti- kalau Anda bilang pasti berarti tahu. Yesus bukan Isa Al-Masih. Anda pasti tahu, wahyu pertama Ya. yang diterima Yesus. Saya akan jawab, itu Bang Zuma. apa? Hanya saya Silakan penegasan aja. Anda Berarti Yesus tolong bukan Isa Al-Masih di Al-Quran. Tolong Anda buktikan mana yang Yesus terima pertama kali sebagai wahyu. Karena di dalam Bang Zuma. catatan wartawan, segala firman yang engkau berikan. Nah, Yesus menerima firman. Segala firman kan tidak mungkin sekaligus. Ada yang pertama, ada yang terakhir. Tolong tunjukkan kalau Anda murid Yesus, benar-benar murid Yesus, bukan penyamar, bukan serigala yang nyamar domba. Tunjukkan kepada saya, wahyu pertama yang Yesus terima dari Tuhan Bapa itu yang mana? Silakan. Baik. Sebelum saya sebenarnya tadi mau jawab Bang Zuma, saya menyebut tentang Isa Al-Masih dalam Al-Quran yang kami berpikir itu ada Yesus. Penegasan dari Bang Zuma sebelum saya jawab. Isa Al-Masih dalam Al-Quran apakah Yesus sama dengan Yesus dalam Injil? Iya, Saya tidak sedang membahas Nabi Isa. Kamu, saudaraku, bukan murid Isa. Berarti Yesus Kamu bukan Nasrani. Kamu bukan pengikut Nabi Isa. Iya, Kamu berarti itu artinya Bang pengikut Zuma, Yesus dalam Injil kita orang Kristen. Saya tidak bertanya dan tidak sedang membahas itu. Sangat jelas sekali pertanyaan saya. Kalau kamu pengikut Yesus, kamu murid Yesus, tolong tunjukkan bukti pengetahuan kamu terhadap Yesus yang adalah gurumu itu. Wahyu pertama yang Yesus terima dan Yesus sampaikan kepada murid-murid, itu yang mana, Cak Ayu? Tolong dijawab. Iya Zuma, saya jawab tadi kan, makanya saya sebut tadi kalau memang supaya Anda bisa memahami penjelasan saya dalam Al-Quran ada disebut Isa Al-Masih dan selama ini dipikir itu adalah Yesus. Pertanyaan sebelum saya jawab, kalau memang bukan, saya jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang Zuma maksudnya kalau memang sama, saya akan jawab dengan Al-Quran. Kalau Yesus Isa Al-Masih bukan Yesus, saya akan jawab dari Alkitab. Penegasan dari Saya Bang Zuma tidak ada. membahas tentang kamu murid Isa. Saya bertanya tentang bukan kamu murid Isa Yesus. ini. Saya anggap Saya Anda hanya tidak jawab sanggup. supaya Bang Zuma Anda bisa tidak pahami. sanggup menjawab pertanyaan saya. Mohon maaf, saya bukan Bukan Bang merendahkan Zuma. Anda. Kalau Tapi kapasitas Isa Al-Masih Anda sama dengan untuk Yesus dalam berdiskusi Injil. dengan saya itu tidak level. Kita nggak level. Ilmu Anda sangat minim. Dengan hormat saya minta Anda turun, Anda istirahat. Mungkin Anda butuh waktu untuk belajar, untuk memahami, agar besok hari bisa datang ke sini lagi menjawab pertanyaan kami. Boleh, Saudara Tian, Anda turun? Silakan. Bukan Bang Zuma, sebenarnya saya bilang saya akan jawab Bang Zuma. Saudaraku, saya sudah menjaga kehormatan Anda di depan orang Kristen. Dengan Anda saya minta turun dengan hormat. Daripada Anda malu di sini, mending Anda dengan baik-baik meninggalkan Komal. Mungkin Anda butuh waktu untuk belajar. Silakan. Aduh Bang Zuma, sebenarnya saya masih mau tukar-tukar. Saya menghargai Anda. Jangan sampai penghargaan itu hilang gara-gara Anda bebal. Saya bertanya, kalau Anda murid Yesus, tolong tunjukkan dengan hormat kepada kami. Wahyu pertama yang Yesus terima, firman pertama yang Yesus terima sebagai rasul kepada kaumnya Bani Israel. Kalau Anda bagian dari murid, Anda pasti tahu. Sebagaimana kami pengikut Nabi Muhammad, jangankan sahabatnya mula-mula, kami umat Islam yang 1400 tahun hidup setelah beliau pun tahu wahyu pertama itu yang mana. Bahkan Kristen pun ikut-ikutan tahu wahyu pertama yang diterima oleh nabinya umat Islam itu adalah Al-Quran surah Al-Alaq, Iqra. Nah, bagaimana dengan saudara Kristen yang adalah pengikut Yesus? Katanya, boleh nggak kami minta, kalau Anda murid, buktikan Anda tahu wahyu pertama itu yang mana, yang diterima Yesus. Iya, kalau Anda benar, bukan Bang Zuma. murid Saya akan Yesus, tunjukkan, Anda tapi hanya karena nyamar-nyamar, kita debat lintas hanya agama ini, Bang. memanfaatkan situasi saja. Tentu Anda kelabakan untuk menjawab pertanyaan saya. Sehingga untuk mempertahankan itu Anda pura-pura bertanya terus. Kenapa? Karena sejatinya sebenarnya Anda itu nggak tahu apa-apa tentang Yesus. Anda tidak mengenal Yesus. Kata Yesus kepada kaumnya Bani Israel, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Sayangnya kau tidak mengenalnya, kawan. Makanya kau nggak bisa menjawab. Makanya saya minta mungkin ada waktu untuk Anda belajar lagi. Setelah Anda paham tentang Bible, mendalaminya bahwa ternyata di Bible tidak ada
sinopsis tentang bagaimana Yesus menerima wahyu, kesimpulannya ada dua. Yang pertama, ternyata penulis Bible itu bukan murid Yesus, dan yang kedua, ternyata Kristen bukanlah pengikut Yesus. Saya kira begitu dari saya. Saya tidak ingin di sini kita saling memaki, saling menjatuhkan, saling menghujat, merendahkan dan seterusnya. Saya hanya minta dengan hormat Anda turun, karena pertanyaan saya ini memang dari sejak dulu. Pendeta MYM yang S3 di Belanda ketika berdebat dengan saya pun kelabakan menjawab pertanyaan ini. Apalagi saudara saya yang hanya sekelas, mohon maaf, hanya murid sekolah minggu, itu pun belum tentu lulus. Saya kira demikian. Dinda Alif masih monitor? Ustaz Alif monitor, Ustaz Alif. Saya yang monitor Gurunda. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Adinda diambil alih. Saya monitor. Silakan. Siap Gurunda. Jadi banyak fakta keilmuan yang sudah dinarasikan oleh Gurunda, Bang Zuma. Ya saya harapkan Tian juga legowo ya, dalam artian jangan memaksakan sesuatu yang tidak diketahui, kemudian mengejar supaya sesuai dengan hawa nafsunya, keinginannya, itu nggak boleh. Karena kita hanya berdiskusi apa yang kami sampaikan menurut kebenaran iman Islam kita, pengetahuan tentang keislaman kita. Jadi nggak boleh tuh memaksakan. Apalagi ada tendensi ingin menggiring opini bahwa turunnya wahyu itu ada buku yang gedebuk untuk dibaca. Enggak seperti itu saudara ya. Mudah-mudahan ini menjadi maghfirah buat kita semuanya, ilmu yang sangat bermanfaat dari Gurunda kita. Ya silakan Tian. Ya sudah Tian ya, silakan turun Tian. Tapi sebelum turun saya akan bacakan salah satu surat di Al-Baqarah 97. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzala